Kekuatan besar yang menguasai dunia lain adalah iblis-iblis monster dan sosok malaikat yang dikenal sebagai roh ilahi. Sejak lama, iblis dan roh ilahi saling bertarung dalam perang epik. Sayangnya, perang itu berakhir dengan kemenangan bagi para iblis. 1 dekade lalu, iblis menginvasi dunia manusia. Dengan kekuatan mereka yang luar biasa, umat manusia tidak memiliki peluang melawan pasukan yang muncul dari gerbang tersebut. Sekitar masa itulah roh ilahi mulai menampakkan diri di hadapan manusia terpilih. Mereka memberikan batu suci. Mereka yang terpilih dengan kekuatan itu dikenal sebagai pemburu, hunter, dan diberi kemampuan untuk melawan para iblis. Saat ini, ada sebuah hutan 10 km di luar Tokyo. Para pemburu berada di depan gerbang sihir yang mengarah ke ruang bawah tanah peringkat E. Kelompok yang hendak masuk sudah bersiap menghadapi bahaya di dalamnya. Jaraknya tidak jauh dari tim utama, ada seseorang yang membawa perbekalan dengan ransel berat. Dia adalah Mako yang berambut hitam dan bermata gelap. Dia memberitahu yang lain bahwa dia tidak keberatan membawa barang-barang untuk rekan satu timnya. Yang lain masuk ke gerbang sambil menyuruh Mako agar membiarkan mereka yang menangani pertempuran. Karena dia hanyalah seorang calon pemburu. Mako benci disebut calon pemburu, tetapi dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia menjelaskan kepada penonton bahwa batu suci muncul menempel di tangan seseorang. Kemudian, roh ilahi akan muncul setelahnya untuk membentuk kontrak dengan pemegang batu tersebut. 2 tahun lalu, cahaya terang menyelimuti rumah Mako. Dia merasa bersemangat melihat batu suci muncul di tangannya karena itu berarti dia akan menjadi pemburu. Dia mengepalkan tangannya dengan tekad. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tragedi yang menimpanya dulu tidak akan pernah terjadi lagi. Dia ingat saat iblis menginvasi bumi dan dia pulang ke rumah hanya untuk mendapati orang tuanya sudah tiada. Karena itulah, batu suci menjadi secercah harapannya. Suatu hari, Mako berada di taman. Di sana dia berlatih mengayunkan pedangnya. Dia merasa puas karena berhasil melakukannya sebanyak 1000 kali. Dia kemudian memutuskan untuk berlari sejauh 20 km. Orang yang lewat melihat dan mengenalinya. Mereka mengenalinya sebagai calon pemburu, sesuatu yang menyakitkan bagi Mako. Saat dia berlari, mereka bergosip tentang bagaimana roh ilahi tidak pernah muncul kepadanya selama 2 tahun setelah menerima batu suci. Dan bagaimana itu berarti dia menyia-nyiakan kekuatan batunya. Melompat ke masa depan. Pada hari bersalju, Mako dibanting ke dinding oleh salah satu orang di kelompok pemburunya. Pria yang melakukan mengeluh bahwa dia tidak lebih dari beban mati bagi tim mereka. Mako memberitahu pria itu bahwa dia bisa bertarung karena dia telah berlatih dengan senjatanya. Namun, pria itu mengatakan bahwa tanpa roh ilahi, dia tidak berguna bagi mereka. Kata-katanya menyakitkan, tetapi Mako tidak bisa membalas. Remaja itu memberitahunya. Saat mereka pergi untuk berhenti mencoba menjadi pemburu seperti mereka, Mako ditinggalkan sendirian di gang, merasa putus asa. Dia mempertanyakan mengapa roh ilahi tidak pernah muncul di hadapannya. Dia menjadi orang buangan di antara para pemburu maupun orang biasa. Kembali ke masa kini, kelompok Mako saat ini sedang melawan iblis di dalam ruang bawah tanah. Sang pemimpin, Hina, menggunakan kekuatan api yang diberikan padanya oleh roh ilahinya, Flame. Maido menggunakan panah yang terbuat dari es untuk melawan iblis, kemampuan yang diberikan oleh rohnya, Zero. Kamiya menggunakan pedang petir yang diberikan oleh rohnya, Fall. Dengan kerja sama tim, mereka dengan mudah mengalahkan para iblis. Hina melihat seekor iblis mendekati Mako dari belakang. Dia memperingatkannya, tetapi iblis itu sudah menerjang ke arah pria tersebut. Mako meletakkan tangannya di tanah. Dia menggunakannya untuk berputar menjauh dari serangan iblis, berhasil menghindarinya. Dia mencabut pedangnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menjatuhkannya. Dia menerjang ke arah iblis itu. Dia menyerang, mengenai dahi makhluk itu. Namun, serangan itu tidak memberikan kerusakan sama sekali. Iblis itu hanya menjadi lebih marah saat mencoba melepaskan senjata dari kepalanya. Dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa melukai iblis kecuali serangan dari roh ilahi. Iblis itu mencoba menyerangnya lagi. Sebelum itu terjadi, Hina menggunakan kekuatannya untuk membakar tubuh iblis tersebut. Dengan iblis yang telah dikalahkan, Hina bertanya pada Mako apakah dia baik-baik saja. Mako mencoba menenangkan diri. Lalu dia meminta maaf dan berterima kasih kepada Hina. Pemimpin itu mendekatinya. Dia menghibur Mako dengan mengatakan bahwa gerakannya untuk menghindari makhluk itu sangat mengesankan. Pemuda itu tidak terbiasa dengan pujian seperti itu. Dia memberitahu pemimpin itu bahwa dia telah berlatih agar siap ketika roh ilahi siap untuk membuat kontrak. Hina memberitahunya bahwa dia berharap hari itu akan segera tiba. Mako merasa terhibur. Dia memberitahu pemimpin itu bahwa dia menghargai kata-katanya. Mako bangkit kembali untuk melanjutkan perjalanan. Dia tidak menyadari senyum licik yang ditunjukkan rekan satu timnya. Setelah beberapa saat, tim telah mencapai bagian terdalam dari ruang bawah tanah tempat gerbang menuju bos berada. Hina menyentuh gerbang untuk memeriksanya. Dia mengingatkan Mako tentang bagaimana iblis berperilaku, bahwa ada banyak jenis iblis dan sebagian besar memiliki rutinitas unik. Mako bertanya apakah dia berencana untuk memanfaatkan rutinitas bos tersebut untuk mengalahkannya. Hina mengangkat tangannya dan memberitahu bahwa dia benar. Kamiya tiba-tiba mencengkeram Mako dari belakang sementara Maido mengarahkan panah es ke arahnya. Pemuda itu menatap pengkhianatan rekan satu timnya. Saat Hina membuka gerbang, dia menjelaskan bahwa beberapa iblis tertidur setelah makan. Mereka kemudian mendorong Mako ke dalam. Mereka menertawakannya dan menyebutnya sebagai makanan. Mako memohon agar mereka tidak melakukan ini. Saat gerbang tertutup, Hina memberitahu Mako bahwa inilah yang dia dapatkan karena tidak mampu membuat kontrak dengan roh ilahi. Mako tidak punya pilihan selain mendengarkan. Gerbang tertutup, jadi pria itu menggedor gerbang sambil memohon agar rekan satu timnya membukanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memprediksi bahwa dia akan dikhianati. Dia kemudian merasakan ada sesuatu di belakangnya. Dia menoleh ke belakang. Dia melihat binatang raksasa yang dikenal sebagai Behemoth di depannya dan
Dia tampak seperti semut di hadapannya. Dia menggigil melihat raksasa itu. Behemoth mencoba menghantamkan cakarnya ke arahnya dan dia hampir tidak bisa menghindarinya. Sementara itu, kelompok di luar gerbang sedang bermain kartu sambil menunggu. Monster Boss menghancurkan bongkahan batu sarangnya karena mencoba menangkap Mako. Behemoth mengintai mangsanya. Dia melihat pria itu melarikan diri. Mako mencoba untuk memiliki harapan dia bisa selamat dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa binatang itu belum sepenuhnya terbangun. Sepenuhnya, bahwa itu adalah celah yang dia butuhkan untuk melarikan diri. Mako melihat cahaya di kejauhan. Kakinya siap untuk menuju ke sana. Behemoth tiba-tiba mengaum dengan kekuatan gempa. Bebatuan dari atap gua jatuh cukup untuk menghalangi jalan keluar Mako. Dia melihat blokade itu dan berduka. Tepat di belakangnya, monster itu sudah menerjang ke arahnya dan hendak menginjaknya. Namun meskipun demikian, Mako mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan bertahan hidup. Namun gigi Behemoth mendekati tubuhnya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa masih banyak yang harus dia lakukan. Dia teringat kematian orang tuanya. Dia menyesal tidak membalaskan dendam kematian mereka. Dia berteriak bahwa dia tidak mungkin mati, dan pada saat yang sama, batu suci di tangannya bersinar. Tubuhnya diselimuti energi gelap. Dia belum memahaminya, namun energi itu terus menyelimuti dirinya. Itu membentuk medan gaya hitam di sekelilingnya, melindunginya dari serangan Behemoth. Monster itu terkejut. Di dalam medan tersebut, Mako berada di kehampaan gelap. Dia menatap batu sucinya dan melihat bahwa batu itu bersinar dengan aura jahat. Tiba-tiba, bulu-bulu hitam jatuh ke tangannya. Matanya melebar. Dia kemudian melihat seorang wanita dengan sayap malaikat hitam terbang turun di depannya. Mako tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Wanita itu mengulurkan tangannya kepadanya. Dia meminta agar mereka membentuk kontrak. Medan gaya terus aktif dan Behemoth menunggu medan itu menghilang. Sementara itu, di dalam, wanita bersayap itu terus menawarkan kontrak kepada Mako. Dia bingung tentang apa yang sedang terjadi. Dia menyuruhnya untuk bergegas karena kehambaan yang dia bentuk tidak akan bertahan lama. Sekali lagi, dia bertanya apakah dia ingin membentuk kontrak dengannya atau jika dia menolak. Mako sadar bahwa dia sedang melihat roh ilahinya. Mengetahui hal ini, dia tidak menginginkan apapun selain membuat kontrak dengannya. Dia mengulurkan tangannya dan setuju untuk mengambil kontrak tersebut. Tangan mereka terhubung. Dia menyatakan bahwa kontrak mereka sekarang mengikat. Gadis itu mulai diserap oleh batu suci. Dia melihat energi gelap memasuki batunya. Mako merasakan kekuatan melonjak di dalam dirinya. Medan gaya menghilang. Dia menghadapi Behemoth dengan pedang. Dia mengumumkan bahwa kerja sama mereka dimulai. Monster itu mengaum lagi. Mako berkomentar bahwa tekanannya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk itu berlari ke arahnya. Dia bersiap untuk melompat. Dia menyatakan bahwa dia bukan orang yang sama seperti saat beberapa saat yang lalu. Dia berhasil menghindari cakaran destruktif makhluk itu. Dia mendarat agak jauh dari monster itu. Mako kagum pada dirinya sendiri atas apa yang baru saja dia lakukan. Dia mempererat cengkeramannya pada pedang. Dia mengambil posisi bertarung dan menyatakan bahwa gilirannya untuk menyerang. Dia kemudian mendapat pencerahan. Dia teringat Kamiya menggunakan kemampuan petir rohnya pada iblis. Dia menyadari bahwa dia membutuhkan kekuatan roh ilahinya untuk mengalahkan iblis bos itu. Dia panik saat Behemoth hendak menyerangnya lagi. Sementara dia masih belum tahu cara mengaktifkan kekuatannya, dia mulai menggerakkan kakinya. Dia berlari menjauh dari serangan Behemoth sambil memanggil nama rohnya dan bertanya apa kekuatannya. Dia mendengar suara wanita itu di dalam kepalanya. Dia bingung dengan apa yang terjadi. Gadis itu kemudian berkata dia lupa menyebutkan kekuatannya, menyebabkan pria itu menyuruhnya untuk tenang. Dia menjawab bahwa dia tidak bertanya, membuat pria yang berlari itu frustrasi. Behemoth mendekati Mako. Iblis itu menyerang, menyebabkan kehancuran di tanah. Mako berhasil melompat jauh sebelum serangan itu mengenainya. Dia bertanya pada rohnya apakah aura seperti bayangan tadi adalah kekuatannya. Dia menjawab bahwa dia benar. Mako berkonsentrasi dan mengumpulkan energi gelap. Dia memujinya karena cepat mengerti. Dia menyebut kekuatannya Rebellion Shadow. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kemampuan untuk memanipulasi bayangan. Mako terus menatap tangannya. Dia memberitahu dirinya sendiri untuk fokus. Lalu dia memejamkan matanya. Bayangan di telapak tangannya perlahan membentuk sesuatu. Itu berubah menjadi pedang yang terbuat dari bayangan di depan matanya sendiri. Roh itu menyebutnya Shadow Weapon. Dia menjelaskan bahwa Shadow Weapon adalah kemampuan untuk mengubah bayangan menjadi senjata. Pria itu menyeringai. Dia yakin senjata barunya lebih dari cukup. Bahkan di depan Behemoth, Mako berteriak bahwa dia bisa bertarung sekarang. Dia mengejek binatang itu. Dia memberitahu bahwa dia tidak akan meninggalkan celah lagi baginya untuk menyerang. Behemoth menggerakkan ekornya. Ia menggunakannya sebagai cambuk yang hampir mengenai pria itu. Mako bersiap dalam posisi menebas. Dia mengayunkan pedangnya. Dia berhasil memotong sebagian ekor monster itu. Ekor yang terpotong begitu besar hingga gua bergetar saat menghantam tanah. Mako menghentikan posisinya. Iblis itu murka. Matanya merah padam karena marah. Mako bersiap dengan posisi pedang lainnya dan menyatakan bahwa dia akan menjadi pemburu sekarang. Dia berlari ke arah monster itu dengan kecepatan kilat. Bilah bayangan mendekati wajah Behemoth. Namun, monster itu menghindar pada detik terakhir. Mako menyadari bahwa monster itu telah mengetahui gerakannya. Meskipun demikian, dia bergerak maju. Dia melompat tinggi, mengantisipasi akan menebas iblis itu saat dia turun. Behemoth menggerakkan cakarnya. Ia menghindari serangannya dengan melangkah mundur. Mako hendak mengayunkan pedangnya lagi. Saat dia menebas, bilahnya memanjang. Itu menjadi sangat panjang hingga dia berhasil memotong kaki depan Behemoth. Binatang itu melolong kesakitan. Ia jatuh ke tanah.
Mako menyatakan bahwa dia telah mengetahui bahwa bayangan dapat berubah bentuk dengan bebas. Dia menatap binatang tak berdaya yang berjuang untuk bangkit itu. Dia melompat tinggi di atas Behemoth dengan pedangnya yang akan dijatuhkan ke arah binatang itu. Dia ingat orang-orang memberitahunya bahwa dia menyanyiakan batu sucinya. Saat dia berlatih dengan pedang, Mako mendengar orang-orang memberitahunya bahwa dia tidak berguna. Saat dia jogging, dia mendengar orang-orang memberitahunya bahwa dia berlatih untuk sesuatu yang sia-sia. Dia menyatakan bahwa itu tidak pernah sia-sia. Di masa kini, Mako hendak menerjang Behemoth. Saat dia membentuk pedangnya menjadi senjata raksasa, dia memberitahu dirinya sendiri bahwa dia telah mengasah taringnya, bahwa ini adalah saatnya untuk melepaskannya. Bila pedang menembus binatang itu, tebasan itu begitu kuat hingga memotong Behemoth menjadi dua. Bila pedang Mako perlahan menghilang, keheningan menyelimutinya. Aura bayangan benar-benar menghilang. Tangannya gemetar. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya sementara tangannya mencengkeram erat. Dia memuji dirinya sendiri karena akhirnya mengalahkan iblis. Setelah semua kegembiraan itu, dia jatuh ke tanah untuk beristirahat. Dia menatap batu di tangannya. Dia meminta agar dia dan rohnya berbicara. Wanita itu menyuruhnya memberinya waktu sebentar. Aura bayangan menyembur keluar dari batu. Itu berubah menjadi wanita dengan sayap hitam. Mako berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Dia menjawab bahwa dialah yang melakukan semua kerja keras. Dia membungkuk dan mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih karena dia membuat kontrak dengannya. Gadis itu hanya menatapnya. Mako memberitahu dia bahwa kekuatan bayangannya luar biasa. Dia yakin dia adalah roh ilahi peringkat tinggi. Gadis itu memberitahu dia bahwa dia bukanlah roh ilahi. Dia memberitahu dia bahwa dia adalah iblis. Mako terkejut hingga terdiam. Iblis telah menghancurkan banyak roh ilahi dan mendorong umat manusia ke ambang kehancuran. Oleh karena itu, manusia dan roh ilahi membentuk kontrak dan bersama-sama mereka menjadi pemburu yang melawan iblis. Kembali ke masa kini, Mako mengonfrontasi wanita itu dengan kliennya bahwa dia bukan roh ilahi melainkan iblis. Dia tampak tidak nyaman mengakui siapa dirinya sebenarnya. Pria itu ingin tahu lebih banyak. Pembicaraan mereka terganggu saat gerbang dibuka. Kelompok yang meninggalkan Mako di dalam masuk dan terkejut melihatnya masih hidup. Mako langsung menjadi marah dengan kehadiran mereka. Ketiga pemburu bingung dengan apa yang terjadi. Hina menatap wanita bersayap di belakang Mako dan menyadari bahwa pria itu telah membentuk kontrak. Ketiga pemburu tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Hina mengingatkan Maido dan Kamiya bahwa mereka akan dalam masalah jika Mako melaporkan bahwa mereka menjebaknya di domain bos ruang bawah tanah. Mereka mengaktifkan kekuatan ilahi mereka secara bersamaan. Mengetahui mereka harus membunuhnya sebelum mereka dilaporkan, Mako tahu dia dalam masalah. Dia menghadapi wanita misterius itu dan menanyakan namanya. Dia bingung. Dia masih ingin tahu. Dia mulai mengatakan namanya dengan ragu-ragu. Dia memberitahu dia bahwa namanya adalah Reno. Mako memunculkan kembali pedang bayangannya dan meminta Reno untuk meminjamkan kekuatannya lagi. Wanita itu terkejut dia masih menginginkannya. Sementara itu, ketiga pemburu yang semuanya mengarahkan kekuatan ilahi mereka yang berbahaya ke arahnya mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka bisa menangani Mako karena dia baru saja membangkitkan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, roh flame milik Hina memberitahu manusia untuk berhenti. Hina bertanya ada apa. Roh api dapat mengetahui dari melihat wanita misterius itu bahwa dia lebih kuat daripada yang bisa mereka bayangkan. Bahkan roh-roh dari dua orang lainnya muncul untuk memperingatkan rekan manusia mereka betapa kuatnya musuh mereka. Flame memberitahu Hina bahwa mereka tidak tahu siapa wanita misterius itu. Namun, dia mengenali kekuatan roh ilahi kelas atas dari dirinya. Ketiganya terkesiap mendengar berita itu. Mako menatap Reno dan bertanya-tanya apakah itu benar. Dia menjelaskan kepada pembaca bahwa peringkat roh ilahi dibagi menjadi kategori dan hanya sedikit yang pernah mencapai kelas atas yang terkuat. Dia bertanya pada Reno siapa dia sebenarnya. Wanita itu mengingatkannya bahwa mereka tidak punya waktu untuk penjelasan dengan musuh di depan mereka. Hina bergerak maju. Kekuatan apinya masih aktif saat dia menyangkal bahwa pecundang seperti Mako lebih kuat darinya. Maido dan Kamiya tidak berbagi kepercayaan dirinya dan ragu untuk menyerang. Saat Hina memanggil rekan-rekannya pengecut, dia menerjang ke arah Mako. Dia beberapa inci lagi dari meninju Mako dengan tinjunya yang menyala saat dia menyatakan bahwa dia akan menunjukkan kepada semua orang seperti apa kekuatan yang sebenarnya. Meskipun ada pernyataan itu, Mako tidak bergeming. Dia menghindari pukulan itu dengan sedikit usaha. Hina tidak terpengaruh. Dia melanjutkan dengan lebih banyak pukulan hanya untuk Mako hindari setiap pukulannya. Tangan Hina masih dekat dengan wajah Mako saat dia mengaktifkan percikan api. Dia langsung membuat api lebih besar untuk membakarnya. Tiba-tiba ada tebasan pedang. Ternyata Mako membatalkan api itu dengan pedangnya. Hina dan rekan-rekannya tidak bisa mempercayainya. Mako mengejek Hina dengan bertanya secara sarkastis apakah dia menahan diri. Ejekannya hanya membuat pemburu yang angkuh itu marah. Hina memberitahunya untuk tidak sombong karena dia hanyalah pecundang yang cukup beruntung untuk membentuk kontrak dengan roh ilahi yang kuat. Mako tersinggung. Dia memberitahu Hina bahwa dia mampu membentuk kontrak lebih cepat darinya. Sementara dia tidak pernah menyerah, dia berteriak bahwa dia tidak akan pernah menyebut perjalanannya untuk membentuk kontrak sebagai keberuntungan. Hina menjadi lebih marah. Api di sekelilingnya tumbuh lebih intens saat dia menyatakan bahwa dia akan menghabisi Mako. Dia menyuruh rekan-rekannya untuk bergabung dalam pertarungan atau Mako akan melaporkan mereka. Maido dan Kamiya juga menambah kekuatan. Merasa tidak punya pilihan. Hina mengumpulkan bola api di telapak tangannya. Ternyata ketiganya mengumpulkan energi untuk gerakan penyelesaian mereka secara bersamaan. Serangan energi mereka semua melesat ke arah Mako secara serempak.
tampak. Serangan mereka beberapa inci dari tubuh pria itu. Serangan-serangan itu meledak ke arah Mako, menyelimutinya dalam kehancuran. Ketiganya tersenyum dan tertawa melihat tempat itu. Saat asap perlahan menipis, ada sedikit siluet Mako. Dia terungkap masih hidup dan tanpa cedera. Hina dan yang lainnya tampak terkejut. Mako memberitahu mereka bahwa dia menebas semua serangan mereka dan mengejek mereka bahwa serangan bos tadi lebih cepat daripada serangan mereka. Dia melangkah, maju ke dekat lawannya. Mako terlihat sangat kuat saat berjalan ke arah mereka. Sekarang Hina ketakutan. Namun, dia masih menyalakan api lain di telapak tangannya. Dia melemparkan serangkaian bola api sambil berteriak bahwa Mako hanyalah calon pemburu yang lemah dan menyedihkan. Mako bersiap menghadapi api yang datang. Dia menebas semuanya dalam perjalanannya menuju Hina. Hina menatapnya. Kedua musuh saling menatap. Hina bertanya siapa dia sebenarnya. Mako membuat senjata bayangannya menghilang. Dia malah menggunakan tinjunya. Dia meninju Hina tepat di perut. Dampaknya membuat pria itu terbang. Mako menjawab bahwa dia adalah pemburu. Tubuh Hina mendarat di dekat Maido dan Kamiya yang ketakutan. Dilihat dari dekat, dia menggigil sementara pingsan. Mako memberitahu dua orang lainnya untuk membawa pemimpin mereka dan pergi. Dengan tatapan mengancam, dia memberitahu mereka untuk tidak membicarakan sepatah kata pun tentang dirinya kepada siapapun. Maido dan Kamiya panik saat mereka mencoba mengangkat Hina. Mereka membawa pemimpin mereka dan pergi dengan tergesa-gesa. Batu suci Mako bersinar. Reno keluar dari batu dan memuji Mako karena bersikap lunak terhadap musuh-musuhnya. Dia berterima kasih kepada malaikat kegelapan itu karena telah berjuang di sisinya. Reno tersenyum padanya. Mako ingin melanjutkan percakapan mereka. Dia bertanya bagaimana dia bukan roh ilahi melainkan iblis. Reno mengepalkan tinju karena keengganannya untuk menjawab. Wanita itu perlahan mulai berbicara. Reno menjelaskan bahwa dia dulunya adalah roh ilahi dari ras malaikat. Namun, karena suatu insiden tertentu, dia berubah menjadi iblis. Mako menyerap informasi baru ini. Dia tahu bahwa malaikat adalah ras peringkat tinggi di antara roh ilahi, tetapi dia belum pernah mendengar tentang satu yang menjadi iblis. Dia menambahkan bahwa dia dapat membuat kontrak dengannya karena dia adalah mantan roh ilahi. Meskipun dia tetap tidak tahu mengapa batu sucinya diberikan kepadanya. Keadaan sekarang lebih jelas bagi Mako sementara Reno menambahkan bahwa dia tidak bisa menyembunyikan bahwa dia adalah iblis. Jadi jika dia ingin membatalkan kontrak mereka, itu tidak masalah. Dia memegangi bahunya karena malu saat dia mengatakan ini, dan sang pemburu menyadari bahwa dia sedikit gemetar. Mako tersenyum meyakinkan dan kemudian berlutut. Dia kemudian memberitahu namanya dan bahwa dia berusia 18 tahun. Mako sedikit bingung mengapa pemburu muda itu tiba-tiba memperkenalkan dirinya. Namun, Mako melihat bahwa iblis itu adalah orang yang baik, jadi dia memutuskan untuk tidak membatalkan kontrak mereka. Reno tersentuh saat dia mengatakan bahwa dia akan mengandalkannya mulai sekarang. Dia tidak tahu harus berkata apa pada awalnya, tetapi kemudian tersenyum juga dan menyatakan bahwa dia baik-baik saja dengan pengaturan ini juga. Mako senang mendengarnya. Dia kembali berdiri dan mereka berdua berjalan menuju pintu keluar bersama. Di tempat lain, dua iblis mengamati Reno dan Mako menggunakan sihir. Satu adalah iblis bertanduk dua dengan ekspresi nakal yang menyatakan bahwa malaikat yang jatuh itu mengkhianati mereka seperti yang dia prediksi. Iblis lain, yang mengenakan pakaian yang lebih canggih, menyatakan bahwa dia sibuk membaca buku dan tidak tertarik pada Reno. Dia mengatakan apakah dia mengkhianati mereka atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan rencana mereka. Iblis lainnya menunjukkan senyum jahat dan mengatakan dia setidaknya bisa memberi mereka hiburan. Kembali ke kota, ada deretan gedung apartemen. Alamat Mako adalah 303 dan dia membawa teman barunya masuk. Apartemennya sangat kosong dengan hanya satu tempat tidur dan meja serta beberapa kotak yang belum dibuka di sudut. Dia dengan ramah memberitahu Reno agar merasa nyaman. Namun, malaikat itu sedikit tertegun saat dia melihat tempat tinggalnya yang kumuh. Dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempat di mana manusia akan tinggal, mengatakan itu tidak jauh berbeda dari gua-gua di dunia iblis. Mako melihat dia benar tentang rumahnya dan bertanya padanya apakah ada sesuatu yang dia inginkan. Dia menekankan bahwa itu bisa apa saja. Dia berpikir sejenak dan dengan penuh kerinduan mengatakan dia menginginkan pemandangan yang indah. Mako mengerti apa yang dia inginkan dan mengatakan mereka bisa mencoba menambahkan beberapa bunga karena itu mungkin terlihat bagus. Malaikat itu menyukai ide tersebut. Mako sangat senang mendengarnya dan mengatakan mereka akan membeli bunga setiap kali mereka membersihkan ruang bawah tanah. Namun, dia sudah kelelahan dan perlu tidur. Reno memeriksa tempat tidurnya yang kecil dan kemudian berbaring di sana, berkomentar bahwa itu sedikit sempit untuk tidur berdua. Mako tertegun mendengar bahwa dia berencana untuk tidur dengannya, tetapi dia menyatakan bahwa di surga ini adalah tindakan yang normal. Dia kemudian bertanya apakah roh ilahi bahkan bisa tidur di luar batu suci mereka. Dia pikir dia tidak bisa, jadi dia menyarankan dia kembali ke dalam, yang dilakukannya sambil mengucapkan selamat malam. Dia menatap permata itu sejenak sebelum mematikan lampu dan berbaring sambil bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia mungkin mendapat masalah jika orang tahu dia membuat kontrak dengan iblis, yang berarti dia harus menaklukkan ruang bawah tanah sendirian. Satu-satunya yang bisa dia selesaikan sendiri adalah peringkat F, yang merupakan tempat dia akan memulai. Keesokan paginya, dia menuju markas asosiasi pemburu Jepang. Dia bertanya pada Reno apakah dia baik-baik saja karena dia telah menutupi permata dengan sarung tangan hitam dan dia menjawab bahwa dia setuju dengan keputusannya. Dia
Dia melakukan ini karena batu suci berwarna ungu akan sangat mencolok. Dia menuju meja resepsionis dan mendaftar untuk mengambil ruang bawah tanah peringkat F. Tiba-tiba, teriakan keras menusuk udara. Perhatian semua orang tertuju pada sosok karismatik yang baru saja memasuki gedung. Kerumunan bergumam bahwa jarang baginya untuk muncul dan bahwa dia terlalu tampan. Dia adalah pemburu peringkat S, Yugo. Dia memegang botol alkohol dan minum dengan bebas di depan kerumunan. Semua orang mencoba menarik perhatiannya dan memotret. Yugo terbiasa dengan ini dan mencatat bahwa tidak banyak yang berubah. Dia kemudian melihat Mako di latar belakang dan matanya melebar karena terkejut. Pemburu peringkat F itu juga mengenali pahlawan peringkat S itu dan kemudian bertanya-tanya apakah mereka baru saja melakukan kontak mata. Yugo tampak senang dan berjalan lurus ke arah Mako, membuat tinggi badan mereka yang kontras. Perbedaan kasta mulai terasa. Dia menanyakan nama dan pangkat pemuda itu. Mako tak percaya bahwa seorang hunter ternama benar-benar sedang berbicara dengannya. Yugo meyakinkannya karena sudah lama sekali sejak terakhir kali ia berbicara dengan seseorang selain perempuan. Mako kemudian menyebutkan nama dan pangkatnya. Wajah sang hunter ternama sulit dibaca setelah mendengar informasi tersebut dan suasana pun menjadi canggung untuk sesaat. Mako bertanya apakah Yugo memerlukan sesuatu. Hunter peringkat S itu lalu tersenyum lebar dan menggeleng. Dia meminta maaf karena telah menyela, menyarankan agar lain kali mereka minum teh bersama, lalu pergi meninggalkan Mako yang bingung dengan maksud pria itu. Sementara itu, resepsionis tersebut merasa terpukau dan nyaris kehilangan kendali karena hunter selebriti itu benar-benar berbicara padanya. Mako mengingatkannya tentang permintaannya dan sang resepsionis segera mengerjakannya. Mako masih memikirkan interaksi tadi saat resepsionis menyerahkan tablet berisi koordinat gerbang. Ia menerimanya lalu menuju pintu keluar dengan bersemangat karena ini adalah kali pertama ia akan menaklukkan Dungyeon sendirian. Tak lama, ia tiba di hutan dan melihat sebuah gerbang besar yang berkilau. Ia memastikan bahwa ini adalah gerbang yang ditugaskan untuknya lalu masuk ke dalam Dungyeon. Di dalamnya tampak seperti gua yang luas yang menurutnya memiliki atmosfer yang sangat berat. Reno muncul dari batu dan bertanya apakah benar bahwa iblis peringkat terendah dianggap yang paling lemah. Mako mengiyakan sambil berjalan lebih dalam, lalu bertanya apakah Reno merasakan sesuatu. Tiba-tiba sesosok monster muncul bergerak dengan cepat. Mako menyadarinya dan menoleh secara naluriah sambil memanggil pedang bayangannya. Ia berhasil menempatkan pedang di antara dirinya dan monster tersebut, membiarkannya menyerap dampak benturan yang begitu kuat hingga membuatnya terpental ke belakang. Asap menipis dan terlihat ia sedang berlutut namun tidak terluka parah. Ia bertanya-tanya monster apa itu tadi karena gerakannya sangat cepat. Monster-monster itu melangkah ke hadapannya dan ia menyadari sedang berhadapan dengan sekawanan serigala kekacauan ke Yeshua Fest. Mako terkejut karena itu adalah monster peringkat D. Sementara Reno mencatat ada sesuatu yang salah. Ia melihat serigala-serigala itu dan menyadari bahwa ini adalah Dungyeon peringkat D. Mako dan Reno mendapati diri mereka dikepung oleh 3 serigala kekacauan yang buas. Ia melirik sekilas ke belakang dan melihat gerbangnya telah lenyap, artinya mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka sadar bahwa dalam kondisinya saat ini, mengalahkan musuh-musuh ini akan sangat sulit. Mako mencoba menenangkan diri dan fokus untuk mengurangi jumlah mereka. Ia menyerbu serigala terdekat, siap menebasnya dengan pedang bayangan. Tiba-tiba, ia merasakan cakar serigala mendekat dari samping dan terpaksa menghentikan serangannya lalu mundur untuk menghindari cakar tajam itu. Ia baru saja mengatur napas ketika menyadari serigala lain akan menyerangnya dari belakang. Ia nyaris menghindarinya dan kembali terjebak di tengah, terkepung sekali lagi. Ia melihat koordinasi mereka sangat sempurna dan mencoba memikirkan cara untuk lolos. Debu dan puing memenuhi udara saat pertempuran berkecamuk. Seekor serigala kekacauan membuka mulut lebarnya untuk menggigit sang hunter. Mako menahannya dengan pedang bayangan, namun ia berada dalam posisi bertahan yang putus asa. Serigala lain bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh dan yang bisa ia lakukan hanyalah melindungi diri dengan lengannya. Benturan itu membuat Mako terhempas ke dinding. Selain terkoordinasi, masing-masing serigala itu sangat kuat dan mereka semua menyerang begitu melihat celah. Ia bertanya-tanya apakah tidak ada yang bisa ia lakukan saat berada di dalam batu. Reno mengatakan bahwa ia sedang memikirkan sesuatu. Serigala-serigala itu mendekat, mata merah darah mereka mencium aroma darah. Mako punya ide, tetapi bertanya apakah itu terlalu berisiko. Ia melenyapkan pedang bayangannya, membuat dirinya tidak bersenjata. Reno terkejut karena itu berarti serigala-serigala tersebut tidak akan ragu. Benar saja, ketiga monster itu langsung menerkamnya sementara Reno menatap dengan cemas. Pada saat terakhir, ia memanggil senjata bayangannya sekali lagi dan melakukan tebasan lebar, menghantam salah satu serigala tepat di mulutnya. Ia mempertahankan ayunannya dan berhasil memberikan serangan kritis kepada 2 monster lainnya, mengubah mereka semua menjadi debu. Mako merasa lega karena ia berhasil melakukannya sementara Reno terkesan dengan strateginya yang sengaja menciptakan celah untuk memancing mereka semua. Mako duduk untuk mengatur napas sementara sang malaikat jatuh bertanya-tanya apa yang terjadi karena mereka jelas tidak berada di tingkat terbawah. Ia tidak tahu pasti tetapi yakin mereka berada di Dungyeon peringkat D. Sekarang setelah mereka memasuki gerbang, satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengalahkan bosnya. Mereka kemudian mendengar suara dari kejauhan. Lebih banyak lagi serigala kekacauan datang ke arah mereka. Mako tidak percaya, tetapi Reno menyuruhnya jangan khawatir karena ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ia menginstruksikan
menginstruksikan Mako untuk mengangkat satu tangan ke depan, membayangkan rantai bayangan, lalu membidik target. Ia melakukan apa yang diminta, dan rantai bayangan panjang muncul dari tangannya serta mengikat serigala kekacauan terdekat. Ia melihat bahwa ia telah memperoleh kemampuan baru bernama Shadow Beam yang memungkinkannya mengikat musuh. Ia dengan cepat menggerakkan tangannya ke belakang, menarik serigala itu ke arahnya dan tepat ke arah pedang bayangannya, sehingga tertebas menjadi dua. Mako mengizinkan dirinya untuk tersenyum. Serigala lain melompat ke arahnya, tetapi ia kembali menggunakan Shadow Beam untuk merantai serigala itu saat masih di udara. Ia mendapat ide dan memegang ujung rantai dengan kedua tangan. Ia kemudian mengayunkan rantai itu berputar-putar seperti bola penghancur, Wrecking Ball, menggunakan serigala yang terikat untuk memukul semua monster di sekitarnya. Ia senang dengan pilihan yang diberikan kemampuan baru ini karena ia mengikat serigala lain, lalu bergerak mendekat dan menebasnya tanpa kesulitan. Reno menyatakan bahwa Mako sangat ahli menggunakannya, tetapi kemampuan itu menghabiskan banyak sihir, jadi ia harus berhati-hati. Hal ini sekarang memungkinkannya untuk maju karena pertempuran segera berakhir. Ia menghadapi lebih banyak serigala kekacauan, tetapi mampu menghabisi mereka dengan mudah. Reno mengatakan para hunter tumbuh lebih kuat seiring banyaknya iblis yang mereka kalahkan. Mako memasang ekspresi puas saat menyadari ia benar-benar semakin kuat. Ia menarik napas dan bergerak maju lebih dalam ke Dumeon. Reno melihat pasangannya tumbuh dengan cepat karena ia belum cukup banyak bertarung melawan iblis sebelumnya. Padahal kemampuan fisiknya sudah terlatih dengan baik. Selain keterampilan mental yang mumpuni, Reno melihat potensi Mako tidak terbatas dan merasa bersemangat untuk melihat pertumbuhannya. Mereka segera mencapai bagian terdalam Dumeon di mana pintu ke ruang bos berada. Mako berdiri di depannya cukup lama, tanpa tenggelam dalam pikirannya. Reno muncul dan bertanya apa yang salah. Mako mengatakan adalah tugas seorang hunter untuk membersihkan Dumeon dan hanya hunter yang bisa membuka pintu ke ruang bos. Saat ini ia merasakan campuran rasa takut dan kegembiraan. Sekarang ia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai hunter sejati. Reno menghentikan lamunannya dan mengatakan bahwa mereka baru saja memulai. Mako mengepalkan tangannya sebagai bentuk kesepakatan saat ia menegaskan kembali bahwa ia akan menjadi hunter yang bisa menyelamatkan dunia. Ia meletakkan tangan pada gagang pintu dan pintu pun terbuka, menyebabkan embusan angin dan aura gelap menyembur keluar. Hunter muda itu melangkah masuk dan pintu tertutup. Di belakangnya, ia menatap ke depan dengan campuran tekad dan rasa cemas. Ada ekor besar yang bergerak-gerak saat Mako berhadapan langsung dengan bos peringkat D, Kalajengking Neraka. Kalajengking Neraka adalah bos yang mengesankan dengan 6 mata di toraksnya, gigi setajam silet, serta ekor dan capit yang mematikan. Mako mencatat bahwa cangkang luarnya terlihat sangat tangguh dan lebih mirip mineral daripada logam. Reno memperhatikan bahwa hunter muda itu gemetar dan bertanya apakah ia takut. Mako mengatakan ia baik-baik saja dan hanya sedikit gugup. Kalajengking bergerak lebih dulu, mencoba menyerangnya dari atas dengan capitnya. Capit itu menghantam tanah dengan kekuatan besar saat Mako berhasil menghindar. Ia melihat bahwa jika ia menghadapi monster itu secara langsung, ia tidak punya peluang. Kalajengking menyerang lagi, dan ia nyaris tidak bisa menahannya dengan pedang bayangan. Ia kemudian melompat ke udara dan melancarkan beberapa serangan ke seluruh tubuh Kalajengking. Namun, tidak ada satupun yang mampu menembus karapas yang keras itu. Ia mendarat di belakang monster itu dan memutuskan untuk menghindari serangan yang masuk sambil mencari titik lemah. Tidak peduli seberapa keras baju zirahnya, bagian sendi atau pangkalnya seharusnya lebih lemah. Reno mengamati pertempuran dalam diam saat Mako terus menebas ke seluruh tubuh musuh mencari titik lemah itu. Mako mencoba serangan dari atas dan menghujamkan pedang bayangannya ke bawah tepat di kepala Kalajengking. Meskipun menggunakan seluruh kekuatannya, pedang itu tetap tidak mampu menembus cangkang keras tersebut. Ia melihat bahwa ia bahkan belum membuat goresan saat Kalajengking meraung marah. Pecahan kristal muncul di ekornya dan ditembakkan ke arah hunter muda itu. Ia menangkis beberapa di antaranya dan terkena goresan dari yang lain saat ia mencatat bahwa monster itu bahkan memiliki serangan jarak jauh. Ia bertanya-tanya apa yang bisa ia lakukan dan bertanya pada Reno apakah ia punya ide. Reno menjawab bahwa sulit baginya untuk melukai monster itu dengan kondisinya sekarang. Ia menyadari harus melampaui dirinya sendiri saat Kalajengking berbalik dan bergerak ke arahnya dengan cepat. Ia mengeluarkan Shadow Beam dan melilitkan rantai di sekitar dua kaki Kalajengking, menyebabkan monster itu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Monster itu dengan cepat bersiap kembali saat Mako menyadari bahwa ia akan tamat jika terkena serangan. Saat Kalajengking kembali berdiri, Mako menyadari sesuatu yang krusial. Ada retakan di kepala monster itu. Hunter muda itu menyadari bahwa bukan tebasan, melainkan serangan kekuatan tumpul yang menjadi kuncinya. Kalajengking kini terlihat marah dan mencoba menyerang dengan capitnya. Mako melangkah mundur untuk menghindari tebasan dan ia mencatat serangan monster itu semakin ganas. Reno menyarankannya untuk mengubah ukuran pedangnya karena menebas terbukti tidak efektif. Reno mengingatkannya pada saat pertama kali ia menggunakan senjata bayangan. Ingatan-ingatan kilas balik melintas di benaknya dan ia melihat bahwa Reno benar. Kalajengking bergerak maju untuk menyerang sekali lagi dan Mako melompat tinggi ke udara untuk menghindar. Reno tampak sedikit cemas karena ia tidak akan bisa menghindar dari serangan yang sama di udara. Kalajengking menembakkan proyektil ke arahnya, tetapi ia siap untuk itu dan mengeluarkan Shadow Beam dari atas. Ia mencengkeram rantai dengan erat dan menarik dirinya menuju bos Dumeon. Ia memanggil senjata bayangan, tapi kali ini berupa palu raksasa yang ia hantamkan dengan kekuatan maksimal tepat di kepala Kalajengking. Mako mundur selangkah
mengolah dan melihat bahwa itu cukup untuk membunuh monster yang kepalanya telah hancur. Ia memegang palu bayangannya dengan bangga saat menyadari ia bisa menciptakan lebih dari sekadar pedang. Ia berterima kasih kepada malaikat jatuh atas petunjuknya, tetapi mengatakan, Reno bisa saja memberitahunya secara langsung. Reno menjawab bahwa penting baginya untuk mencari tahu sendiri. Mako mengerti maksudnya saat mereka berdua berdiri di depan bangkai monster itu. Reno menambahkan bahwa hal-hal tak terduga membantunya tumbuh, meskipun Mako hanya terkekeh, berharap pertempuran berikutnya tidak akan setegang ini. Keesokan harinya, kembali di markas Asosiasi Hunter Jepang. Resepsionis sangat menyesal karena secara keliru mengirimnya ke dungan tingkat yang lebih tinggi. Mako tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa karena ia tumbuh banyak. Dia bersyukur mendengar itu dan kemudian menunjukkan imbalannya yang akan ditransfer ke rekeningnya. Mako melihat cek yang menyatakan ia mendapatkan 1,5 juta yen. Ia terkejut jumlahnya begitu tinggi, tetapi resepsionis menjelaskan itu karena ia membersihkan Dumion peringkat D. Dia kemudian membungkuk dan mengatakan berharap Mako kembali. Dia mengakhiri kalimatnya dengan memanggilnya Tuan Hunter, yang membuatnya merasa bangga karena ia sekarang benar-benar menjalani impiannya. Ia menuju keluar gedung dan kemudian dengan gembira memberitahu Reno mereka bisa membeli bunga sesuai kesepakatan. Ia sedang berpikir untuk membeli buket ketika seorang gadis berambut hijau berjalan melewatinya. Ia tampak mengenalinya dan menoleh. Gadis itu juga menatapnya dan mengingat namanya. Ia menyadari gadis itu adalah Kaya, teman lamanya. Kaya melihat firasatnya benar, lalu tersenyum padanya dan menanyakan kabarnya. Mako menjawab bahwa ia akhirnya membuat kontrak dengan Roh Suci dan bekerja keras yang mengejutkannya. Kaya kemudian mengatakan bahwa Mako telah bekerja keras begitu lama sehingga orang-orang di jalan berhenti dan mengenalinya karena ia adalah hunter yang menjadi peringkat B dalam waktu singkat. Reno tampak sedikit cemburu saat bertanya dengan siapa Mako berbicara. Mako menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah teman masa kecilnya dan seorang hunter dengan banyak potensi. Selain itu, dia membenci iblis lebih dari hunter manapun di dunia. Kita melihat gambar kilas balik Mako dan Kaya dari masa kecil hingga remaja. Mereka selalu sangat dekat sampai suatu hari yang menentukan ketika Kaya menghadapi iblis. Kaya dan kakaknya berlarian menyelamatkan diri saat pemuda itu berhenti dan berbalik menghadapi musuh. Dia berteriak pada adiknya untuk terus berlari sementara ia berdiri berhadapan langsung dengan iblis yang ukurannya lebih dari 2 kali lipat tubuhnya. Dia menolak untuk meninggalkannya, tetapi sang kakak mengatakan setidaknya salah satu dari mereka harus bertahan hidup. Dia berusaha mati-matian untuk bertarung tetapi tidak mampu dan tewas tepat di depan adiknya yang trauma oleh peristiwa tersebut. Kemudian sekitar 2 tahun yang lalu, Kaya dan Mako mendapatkan batu suci mereka. Ia meminta maaf padanya karena roh suci miliknya masih belum muncul. Dengan demikian, ia tidak akan bisa menepati janjinya untuk bertarung di sisinya. Kaya mengerti tetapi menjawab dengan ekspresi serius bahwa ia tidak bisa berhenti dan meninggalkannya. Kembali ke masa sekarang, Mako dan Kaya sedang menyantap hidangan penutup di restoran dan berbincang. Kaya terkesan mendengar Mako mengalahkan Dumion peringkat D sendirian dan berkomentar bahwa ia benar-benar memenuhi nama Mako. Ia kemudian bertanya roh suci seperti apa yang diajaknya membuat kontrak yang langsung membuatnya gugup. Hunter muda itu ragu untuk beberapa saat ia bertanya-tanya bagaimana menjawabnya. Reno tidak terlihat senang saat mengatakan ia bisa muncul kapan saja, tetapi kemudian temannya akan melihat bahwa ia adalah iblis. Mako kemudian mencoba mengulur waktu, mengatakan roh sucinya sedikit pemalu, jadi memperkenalkannya akan sulit. Reno terlihat kesal saat mengatakan ia tidak pemalu, tetapi Mako menjelaskan padanya bahwa situasinya rumit. Kaya kemudian memutuskan untuk memperkenalkan roh sucinya terlebih dahulu. Ia mengangkat tangannya dengan batu suci hijau, dan roh angin suci peringkat atas bernama Wave muncul. Dia tampak seperti pelayan mewah dan membungkuk sopan ke arah Mako. Dia juga memiliki cara bicara yang halus saat menyapa teman Kaya. Kaya kemudian bertanya apakah ia akan mengikuti penilaian ulang peringkat, tetapi Mako menjawab bahwa itu masih lama. Jadi, ia menyarankan agar Mako menjadi lebih kuat sementara itu dan mengundangnya untuk mengambil Dumion peringkat C bersamanya. Mako terlihat khawatir dan menjawab bahwa kesenjangan di antara mereka terlalu besar, jadi ia mungkin berakhir menjadi beban. Kaya tersenyum, mengingat bagaimana Mako biasa memimpinnya saat mereka masih kecil, jadi sekarang adalah kesempatannya untuk membalas budi. Ia mengulurkan tangannya sebagai isyarat undangan. Mako tidak bisa menolak ini, dan menjabat tangannya, mengatakan mereka memang berjanji untuk bertarung bersama. Meskipun berisiko, ini juga merupakan kesempatan yang baik baginya untuk tumbuh. Kaya sementara itu berseri-seri karena mereka akhirnya akan pergi bersama. Larut malam itu, di ruang konferensi di markas Asosiasi Hunter Jepang, beberapa orang penting mengadakan pertemuan. Kepala meja memberitahu mereka untuk menuju topik utama, yaitu Magin. Ini adalah makhluk kuat yang berperingkata atau lebih tinggi dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjaga profil rendah, tetapi baru-baru ini setidaknya selusin hunter telah menjadi korban mereka. Kamu, Presiden Asosiasi Hunter Jepang, mengingat pertempurannya melawan Magin dan teringat bahwa kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Ia tertawa keras saat menambahkan bahwa ia akan melawannya sendiri jika ia masih dalam masa jayanya. Mim, kepala bagian, tidak terhibur dan menyatakan sistem manajemennya menunjukkan semua gerbang dibersihkan dengan benar. Kita melihat Yugo berjalan masuk saat seseorang berkomentar bahwa menurut para penyintas, Magin muncul setelah gerbang dibersihkan. Dia masih memegang sebotol alkohol dan terkejut pertemuan sudah dimulai. Mi marah karena
karena Yugo datang sangat terlambat, tetapi dia tetap tenang dan menjawab bahwa marah hanya akan merusak wajah cantiknya. Dia melihat para hunter yang telah tewas di layar dan kemudian mengatakan ia mungkin tahu apa yang harus dilakukan. Mim ragu, tetapi Yugo meyakinkannya bahwa ia akan menanganinya. Kamu mempercayai Yugo dan mengatakan ia mengandalkan hunter peringkat S itu yang kemudian meninggalkan pertemuan. Saat berjalan menjauh dari ruang konferensi, ia mengingat wajah Mako dan bertanya-tanya apakah prediksinya akan benar. Di tempat lain di area kumuh yang ditinggalkan, gerbang umum muncul. Kaya bertanya pada Mako apakah ia gugup, dan ia mengakuinya. Selain menghadapi dominan tingkat yang lebih tinggi, ia masih memikirkan apa reaksi Kaya ketika mengetahui Reno adalah iblis. Kaya kemudian meyakinkannya bahwa ia akan melindunginya apapun yang terjadi, yang menghiburnya. Kita kemudian melihat dominan tersebut yang merupakan gua dengan rona kebiruan. Kedua teman itu memasuki gerbang dan langsung disambut oleh iblis peringkat C. Mako memanggil pedang bayangannya dan hendak menilai situasi, tetapi terkejut ketika Kaya langsung menyerang tanpa ragu. Ia secepat kilat dan langsung memenggal salah satu iblis dengan tombaknya. Mako terkejut melihat intensitas emosi Kaya dan tekadnya untuk membasmi semua iblis. Kekuatannya benar-benar melebihi ekspektasinya. Kaya menoleh ke arah Mako dan mengatakan ia juga merasakan kehadiran iblis yang datang dari arah itu. Ia bertanya-tanya apakah itu Mako. Saat ia menyadari Kaya telah mengetahui rahasianya, Kaya menusuk iblis di udara dengan tombaknya menembus tubuhnya. Ia kemudian berputar dengan anggun, menebas dua iblis hingga bersih. Kaya berbalik untuk menangani yang lain sementara Mako menatap dengan lebih terkesan dari sebelumnya. Tetap saja, ia ingin berguna dan memanggil senjatanya untuk menangani monster di tanah. Ia menangkis serangan iblis dan kemudian membalas dengan tebasan. Iblis-iblis itu sekarang menatapnya dengan ketakutan saat melihat betapa kuatnya dia. Mako juga telah tumbuh dan mengubah pedang bayangannya menjadi senjata bayangan, shadow gun, dan menembak. Proyektil bayangan itu begitu kuat sehingga separuh atau lebih tubuh iblis hancur terkena dampaknya. Kaya terkejut karena ia belum pernah melihat kemampuan seperti ini sebelumnya. Segera pertempuran berakhir dan Kaya mendarat kembali ke tanah. Ia memuji Mako karena mampu bertahan bahkan melawan iblis peringkat C. Ia kemudian mengatakan ia merasakan kehadiran iblis sekali lagi datang dari Mako, tetapi sekarang tidak ada apa-apa, jadi mungkin tidak apa-apa. Hunter muda itu senang karena ia belum ketahuan, tetapi kemudian Reno bertanya apakah ia hanya berencana untuk terus berpura-pura selamanya. Ia ingat bahwa roh sucinya bukan sekadar iblis biasa. Dia adalah pasangannya yang dapat diandalkan. Ia menatapnya dan berpikir akan lebih baik jika ia bisa menjelaskan, tetapi kemudian ia teringat kebencian Kaya pada iblis dan sekali lagi tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mereka terus bergerak maju dan akhirnya mencapai pintu ke ruang bos. Kaya bertanya apakah ia fokus dan Mako menjawab ya, tetapi jauh di lubuk hatinya ia tidak bisa tenang. Kaya merasakan kekhawatirannya dan mengatakan ia mengerti karena ia akan menghadapi bos peringkat C. Ia kemudian meyakinkannya dengan mengatakan ia tidak sendirian jadi jangan ragu untuk berjuang sekuat tenaga. Mako tersenyum dan memutuskan untuk menyimpan percakapan itu nanti dan pertama-tama fokus mengalahkan bos. Ia berterima kasih kepada Kaya saat mereka melakukan fist bump dan kemudian memasuki ruang bos. Mereka ditemui oleh bos dominan peringkat C, Cyclops, yang besarnya sekitar 3 kali lipat ukuran mereka. Mako kagum dengan kehadirannya yang luar biasa sementara Kaya langsung beraksi. Bertekad untuk membunuh semua iblis, tidak peduli seberapa kuat mereka, ia sekali lagi mengeluarkan Wind Spirit Mantle dan terbang tepat ke arah iblis besar itu. Cyclops mengangkat tongkat kayunya yang besar untuk memukul Kaya, tetapi Mako mengeluarkan Shadow Beam yang mencegahnya menurunkan senjatanya. Ini memungkinkan Kaya untuk memberikan serangan langsung tepat di bagian tengah monster itu. Monster itu mengertakkan gigi karena marah dan kemudian berteriak marah lalu memecahkan Shadow Beam. Saat Kaya mundur, mereka berdua saling menatap dan tanpa mengerti apa yang harus dilakukan dan bagaimana bekerja sama tanpa perlu bertukar kata. Mereka berdua melompat ke arah monster, menyerangnya secara bersamaan dari kedua sisi. Monster itu berteriak kesakitan saat Mako terlihat senang dengan waktu mereka yang sempurna. Mereka berdua bergerak masuk lagi, memberikan serangan tersinkronisasi sempurna lainnya yang tidak bisa ditahan oleh Cyclops. Kaya senang mereka berdua memikirkan hal yang sama, mengubah posisi dan mengganggu. Ia bergerak masuk lagi dan menebas dada iblis itu. Iblis itu mengangkat tongkatnya, tetapi Mako sekali lagi mengeluarkan Shadow Beam dari belakang monster, tidak membiarkannya memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bos itu telah melemah secara signifikan, jadi kemampuan mengikat sekarang lebih mudah saat ia bersorak agar Kaya menggunakan celah tersebut untuk menyelesaikan pertarungan. Ia berterima kasih kepada Mako dan kemudian mengeluarkan kemampuan lain, Wind Shower, yang menghujani monster dengan sihir hijau, mengakhiri pertarungan. Mako merasa itu menakjubkan saat ia kemudian melihat Kaya berlari ke arahnya dengan senyum lebar di wajahnya. Ia memanggil namanya dengan kegembiraan yang membuatnya terlihat lebih cantik, menyebabkan Mako tersipu. Mereka melakukan high five dan merayakan betapa baiknya mereka bertarung bersama. Namun, ia tahu ia tidak boleh puas dan harus terus tumbuh. Wave keluar dari batunya dan memuji kerja tim mereka yang luar biasa. Ia menjawab itu karena mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun dan mengatakan bahwa sebagai tim mereka bisa pergi kemana saja. Mako menelan ludah dan tahu ia tidak bisa menyembunyikan rahasianya lagi. Ia mengatakan ada sesuatu yang perlu ia ceritakan padanya. Ia mulai melepas
sarung tangan dari tangannya, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikannya, mereka berdua tiba-tiba merasakan kehadiran berbahaya yang baru. Mereka melihat ke samping dan melihat kilatan energi menghantam tanah seperti petir. Sesosok iblis muncul saat kedua hunter itu menatap dengan cemas. Kita kemudian melihat bahwa itu adalah iblis bertanduk dua yang mengawasi saat Reno menjadi roh suci Mako. Ia mengatakan ia akhirnya menemukan kalian sambil menatap mereka dengan niat jahat. Iblis itu terlihat mengancam saat berjalan ke arah mereka berdua. Mako bisa merasakan kedengkian dan intimidasi yang datang darinya yang jauh melebihi iblis manapun yang pernah ia temui. Selain itu, ia tertarik karena melihat iblis berbentuk manusia. Kaya menghalangi Mako untuk bergerak. Ia berdiri di depan pemuda itu untuk melindunginya sementara ia bertanya apakah musuh itu adalah seorang magin. Iblis itu terkesan dengan pengetahuannya dan memberitahunya bahwa ia memang seorang magin bernama Grom. Kaya mengonfirmasi bahwa rumor tentang magin itu benar. Ia menyalakan kekuatan anginnya dan menyuruh Mako untuk lari sementara ia melawannya. Mako tidak menyukai rencananya dan memohon agar mereka melarikan diri bersama. Kaya mengumpulkan angin di tangannya. Ia menembakkan sinar angin seperti laser ke arah musuh. Grom menghindari serangan itu dengan mudah. Magin itu mengejek bahwa Kaya bergerak dalam gerak lambat dari sudut pandangnya. Ejekannya membuat gigi Kaya terkatup. Mako menyaksikan keduanya bertukar serangan dan mengakui bahwa mereka berada pada level yang berbeda darinya. Ia mengepalkan tangan karena frustrasi karena ia tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, Grom baru saja mencengkeram tombak Kaya saat tombak itu menghantam ke arahnya. Serangan itu menghentikan gadis itu seketika. Dia kemudian melemparkan Kaya menjauh. Dia melihat bahwa gadis itu belum menyerah. Kaya terbang di udara. Wave menyarankan Kaya untuk menggunakan teknik rahasianya. Ia membentuk gerakan tangan untuk bersiaplah. Dia memanggil jurus pamungkasnya, Milestone. Banyak tornado keluar dari telapak tangannya dan semuanya menghantam iblis itu. Mako berada di sisi lain, mencoba menjauh dari tekanan angin yang kuat sambil terus mengawasi. Kaya mendengar tawa. Iblis itu melangkah keluar dari ledakan destruktif tanpa luka sedikit pun. Dia memberitahu gadis itu bahwa serangan tersebut hanyalah hembusan angin sepal-sepal baginya. Hal ini membuat sang wanita bertekad untuk menghabisinya. Dia menyatakan bahwa dia akan membunuh setiap iblis yang tersisa sambil berlari ke arah Grom. Grom merasa komentarnya lucu dan ironis. Kaya bertanya apa yang dia tertawakan. Grom menunjuk ke arah Mako dan mengungkapkan bahwa Mako telah membuat kontrak dengan iblis. Mako merasa terpojok. Kaya memberitahu iblis itu bahwa dia berbohong. Dia berteriak bahwa tidak mungkin temannya akan membuat kontrak dengan iblis dan jika itu benar, dia pasti tidak akan menyembunyikannya darinya. Mako tetap diam dengan tangan mengepal. Kaya melihatnya terdiam. Dia menuntut Mako untuk menyangkalnya. Namun, Mako bahkan tidak sanggup menatapnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus jujur. Dia mengonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Grom itu benar. Dia memanggil Reno keluar untuk memperkenalkannya. Kaya tertegun. Dia tidak percaya seorang iblis baru saja muncul dari batu suci. Mako mencoba memperkenalkan Reno kepadanya. Kaya mempererat genggamannya pada tombak. Dia membentak Mako karena telah membuat kontrak dengan iblis. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa mempercayainya lagi. Mako memohon padanya untuk bicara. Kaya tidak mendengarkan. Dia langsung menyerang iblis itu. Grom mencengkeram tenggorokannya di udara. Dia mempererat cengkeramannya, mencekik gadis itu. Dia kemudian bersiap untuk menyerangnya dengan tangan lainnya. Rantai bayangan muncul. Mako mengikat lengan Grom sebelum dia bisa menyerang Kaya. Dia menyuruh iblis itu berhenti. Grom menghancurkan rantai itu dan tersenyum karena akhirnya dia muncul. Dia melempar Kaya. Mako menangkapnya sebelum gadis yang pingsan itu menghantam tanah. Dia meminta maaf pada gadis itu. Grom menunjuk ke arah Reno dan mengatakan bahwa hanya itulah yang dia inginkan. Mako bertanya pada Reno apakah mereka saling kenal. Reno menjelaskan bahwa iblis itu mencoba merekrutnya ke dalam pasukan mereka saat dia menjadi malaikat jatuh, tetapi dia justru berhasil melarikan diri dari mereka. Mako mengerti kemampuan asli iblis itu. Reno memberitahu Grom bahwa iblis adalah musuhnya dan dia tidak akan pernah bergabung dengan mereka. Iblis itu tertawa. Dia mempertanyakan motif Reno, mengatakan bahwa dia bisa membalas dendam pada roh ilahi yang menelantarkannya jika dia berada di pihak mereka. Reno memberitahu dia bahwa dia tidak tertarik pada balas dendam. Iblis itu ingin Reno menerima takdirnya sebagai iblis dan menawarkan kesempatan untuk membunuh sebanyak mungkin roh ilahi dan manusia di sisi mereka. Reno berteriak menyuruhnya berhenti. Rasa sakit tumbuh di dalam dirinya. Air mata menetes dari matanya. Mako membela malaikat jatuh miliknya dan memberitahu Grom bahwa Reno berbeda dari mereka. Iblis itu bingung dengan maksudnya. Mako menjelaskan bahwa iblis adalah istilah bagi mereka yang menyakiti orang lain tanpa alasan. Dia menyatakan bahwa Reno terlalu baik untuk disebut sebagai iblis dan dia adalah rekannya. Reno tersentuh oleh kata-katanya. Grom hanya mendengar ocehan dari seorang lemah yang menyedihkan. Dia ingin menghancurkannya karena kata-kata sentimentalitas dan persaudaraan tersebut. Mako dan Reno bersiap untuk bertarung bersama. Grom mengayunkan lengannya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Reno menyarankan Mako untuk memanfaatkan rasa percaya diri berlebih dan kelengahan musuh guna menciptakan celah untuk melarikan diri. Grom siap menghadapi apapun yang mereka lakukan. Iblis itu mulai berlari. Dia tampak mengintimidasi saat mendekati mereka. Mako bersiap dalam posisi bertahan. Namun, iblis itu sudah berada di belakangnya dalam sekejap. Dia menendang Mako, membuatnya terbang. Pria itu menghantam dinding batu. Grom mendekatinya saat dia berusaha pulih. Mako menggunakan Shadow Beam. Rantai
Rantai-rantai itu mencengkeram anggota tubuh iblis itu. Mako kemudian menggunakan tangan bebasnya untuk memunculkan senjata. Grom menghancurkan rantai-rantai tersebut. Dia kemudian menyentuh peluru yang melesat ke arahnya. Dia menangkap setiap peluru yang datang. Dia kemudian membuka tangannya untuk menjatuhkan semuanya. Iblis itu bertanya apakah dia punya trik lain. Mako frustrasi karena dia benar-benar dipermainkan. Kaya mulai sadar dan dia samar-samar bisa melihat keduanya bertarung. Dia dengan sadar perlahan bangkit. Dia menyadari keseriusan situasi yang terjadi. Dia melihat bahwa Mako bersama iblisnya sedang berjuang keras untuk menahan Grom. Dia kemudian melihat Grom memukul Mako. Dia berteriak karena khawatir. Dia melihat bahwa Mako dan Reno masih tetap bertahan. Dia melihat bahwa Reno sepenuhnya mendukung Mako. Dia menyadari bahwa Mako dan iblisnya memiliki ikatan dan terus mempertanyakan mengapa Mako membuat kontrak dengannya. Matanya tampak sedih karena berpikir bahwa dia tidak bisa lagi mempercayai Mako. Grom menendang Mako. Dia kemudian membuat tendangannya lebih cepat. Dia menertawakan betapa musuhnya sedang berjuang. Namun, Mako tetap bertahan. Dia mengambil jeda sejenak untuk bernapas. Dia berkata dia tahu bahwa dia lebih lemah darinya. Dia mempererat cengkeramannya pada pedang bayangannya. Energi gelap keluar dari dirinya saat dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Kaya tersentuh oleh pernyataannya. Dia teringat minggu setelah saudaranya meninggal. Ada sebuah rumah. Di sebuah ruangan di rumah itu, Kaya menolak keluar dari kamarnya yang gelap dan sepi, hingga Mako datang mengunjunginya. Mako memberitahu dia bahwa ibunya mengkhawatirkannya karena dia belum makan selama berhari-hari. Kaya yang tak bernyawa hampir tidak menatapnya. Dia mengaku bahwa dia telah kehilangan semangat untuk hidup. Mako merasa sedih untuknya. Dia menghiburnya dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. Dia mengatakan bahwa dia akan benar-benar kehilangan segalanya jika dia menyerah. Matanya menunjukkan bahwa kata-katanya tidak sampai. Mako berbagi bahwa dia juga jatuh ke dalam keputusasaan ketika orang tuanya dibunuh, sampai dia menyadari bahwa orang yang selamat perlu menemukan jalan mereka sendiri. Dia menatap Mako. Dia melihat bahwa Mako menangis saat menyuruhnya untuk tidak pernah menyerah dan menatap masa depan untuk hidup. Mengingat momen itu membuat mata Kaya berkaca-kaca. Dia ingat bahwa dia bangun dari tempat tidurnya karena Mako. Dia ingat bahwa Mako adalah alasan dia bisa melihat ke depan lagi. Mako berhasil memblokir serangan Grom dengan pedangnya. Namun, dia masih terlempar. Meski begitu, pria itu bangkit kembali. Dia memberitahu iblis itu bahwa ini belum berakhir. Kaya melihatnya tidak menyerah. Dia menyadari bahwa Mako masih anak laki-laki berhati kuat yang selama ini dia kenal. Dia mencoba bangkit dan meyakinkan dirinya bahwa Mako tidak berubah meski telah membuat kontrak dengan iblis. Dia berteriak memberikan dukungan kepada Mako agar tidak pernah menyerah. Mako mendengarnya dan terkejut. Kaya berlinang air mata saat dia tersenyum dan menyuruh Mako melakukan yang terbaik untuk mengalahkan iblis itu. Mako tersenyum. Grom memarahinya karena berpaling saat dia tengah menyerangnya. Mako menangkis serangannya. Grom terkejut. Dia melihat upaya Mako untuk tetap berdiri meskipun terkena dampaknya. Mako berpikir tentang bagaimana dia menyakiti Kaya saat dia menghindar. Dia senang mengetahui bahwa wanita itu tetap mempercayainya. Hal itu memberinya motivasi untuk tidak kalah. Dia menebas beberapa kali. Grom menyadari bahwa Mako menjadi lebih cepat. Mako masih terus menyerang. Pedangnya berhasil cukup dekat, beberapa inci dari mata kiri iblis itu. Saat dia menyelesaikan ayunan pedangnya, dia menyatakan bahwa mereka akan hidup dan berhasil. Kembali, darah memercik ke tanah. Grom mundur. Pertarungan sengit terhenti sejenak. Grom terlihat terluka di pipi kirinya. Kaya terkesan. Iblis itu menjilat darah dari pipinya dengan geli. Dia menyadari bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan. Dia mengumpulkan energi dari tangannya. Mako langsung merasakan kekuatan yang tidak stabil itu terkumpul. Grom bertanya pada Reno sekali lagi untuk bergabung dengan mereka. Dia memberitahu Reno bahwa jika dia menerima, dia mungkin akan membiarkan manusia itu pergi. Reno terdiam. Mako menatapnya dengan senyum percaya diri. Reno membalas senyumnya. Dia menjawab bahwa baik dia maupun Mako tidak akan pernah tunduk pada iblis. Grom menjawab bahwa dia akan mati bersama mereka. Energi kuat melesat dari tangan iblis itu dan mendekati mereka. Ketiganya bersiap menghadapi dampaknya. Mako tetap terlihat bertekad untuk menang. Sebuah portal tiba-tiba muncul di depan mereka dan menyerap energi tersebut. Semua orang terkejut. Portal itu terus menyerap energi hingga menghilang. Sebuah tangan mencengkeram bahu Mako dari belakang. Sebuah suara memberitahu Grom bahwa dia tidak akan membiarkan iblis memadamkan orang-orang yang akan melukis masa depan cerah mereka. Grom bertanya siapa dia. Ternyata itu adalah Yugo yang masih memegang botol sakenya sambil menantang iblis itu untuk bertarung. Pemburu peringkat es itu melakukan entry heroik tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Melihat wajah terkejut mereka, Yugo memuji usaha mereka dan mengatakan dia akan menangani sisanya. Perbedaan di antara mereka sangat jelas karena kehadiran pemburu tersebut memenuhi area. Grom tertarik dengan pendatang baru itu, yakin bahwa dia lebih kuat daripada yang lainnya. Pemburu itu dengan percaya diri setuju, mengatakan dia jauh lebih kuat daripada iblis itu. Mengabaikan kemarahan musuh yang tumbuh, dia mengatakan dia harus membalas dendam juniornya yang terluka terlebih dahulu. Dia memanggil Nova, roh ilahi kelas khususnya. Siap untuk bertarung, iblis itu meminjakan kakinya ke tanah, berharap pria itu bukan hanya sekadar bicara. Meluncur ke depan, Grom mencoba untuk menyerang lebih dulu, tetapi tinjunya tertangkap di udara. Sambil mencengkeram erat, Yugo memintanya untuk tidak merusak wajahnya karena itu penting untuk statusnya. Dengan kekuatan yang mengejutkan, dia melempar musuhnya. Dan saat iblis itu terlempar, portal aneh mulai berputar di belakangnya, menelannya. Portal itu memuntahkan iblis itu tepat di depan pemburu peringkat es. Masih bingung, dia gagal bereaksi dengan cepat karena dia disambut kembali dengan pukulan dahsyat. Saat terlempar, dia diberitahu bahwa pasti membingungkan jika pikiran dan situasinya tidak cocok. Dumyeon bergetar karena kekuatan
kekuatannya, tetapi sunyi senyap dari pertempuran. Mako bertanya bagaimana pukulan bisa begitu efektif padahal kekuatan ilahi adalah satu-satunya hal yang bisa menyakiti iblis. Sebenarnya, Yugo telah melapisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan ini, tetapi meski begitu, kekuatannya tidak normal. Mengutuk pukulan tak terduga yang diterimanya, Gro memanggil bola sihir dan meluncurkan sinar kegelapan ke musuhnya. Tanpa repot-repot menghindar, pemburu itu tetap berdiri tegak dan merapalkan mantranya sendiri. Sinar cahaya yang sangat besar melesat ke depan, benar-benar melahap sihir iblis itu. Iblis itu tertegun kaget, tidak percaya bahwa dia kewalahan. Dia nyaris menghindari serangan langsung, tetapi area efek mantra itu begitu luas sehingga masih mengenainya dan memotong seluruh lengannya. Saat musuh menjerit kesakitan, Mako terpesona oleh sekutunya, yang bahkan tidak beranjak dari tempat dia berdiri. Grom berhasil menghindari mantra itu, tetapi tidak tanpa mengalami luka fatal. Terpaksa menggunakan kemampuannya, iblis itu merembes dengan amarah. Masih menderita karena kerusakan tersebut, dia melepaskan ledakan sihir bersama dengan massa besar niat membunuh. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, Vayne muncul untuk menahannya. Suasana langsung menjadi sangat berat, membuat para pemburu bersiaga tinggi. Grom menoleh ke belakang dengan marah, mempertanyakan mengapa rekannya menginterupsi. Disebut bodoh, dia diberitahu bahwa dia akan mati jika menggunakan mantranya dalam. Kondisinya saat ini berbalik ke arah Yugo. Iblis kuat itu mengakui kekuatannya, mengatakan pertarungan hanya akan menyakiti mereka berdua. Pemburu itu setuju dengan senyuman, mengatakan dia memang terlihat kuat. Dengan ini, mereka setuju untuk menyebutnya seri dan mundur untuk saat ini. Grom mencoba berargumen, berniat penuh untuk mengakhiri pertarungan dengan satu pemenang. Namun, satu pandangan tegas dari Vayne adalah semua yang dia butuhkan untuk membuatnya diam dan patuh. Sebelum pergi, dia memberikan satu tatapan tajam terakhir, bersumpah untuk mengambil kepala mereka suatu hari nanti. Dengan ini, portal tertutup, meninggalkan para pemburu sendirian di Dumeon. Keheningan datang, menandakan akhir dari pertempuran berbahaya, sementara Yugo bertanya-tanya apakah mereka melarikan diri. Begitu saja, Mako memanggilnya dan menunjukkan rasa terima kasihnya dengan busur yang dalam dan panjang. Untuk saat ini, mereka memutuskan untuk berbicara sambil kembali ke permukaan. Mereka mengejar dan saling memberitahu detailnya. Sejak pertama kali mereka bertemu, peringkat S menduga bahwa dia mungkin memiliki kontrak dengan iblis. Mempertimbangkan pergerakan iblis itu, dia mengira mereka sedang ditargetkan dan mengikuti di belakang. Melangkah lebih jauh, dia bertanya kepada dua pemburu apakah mereka berhasil berbaikan. Kaya menyadari bahwa temannya belum berubah meskipun ada pakta dengan iblis. Dengan nada dingin, dia menoleh ke Reno dan mengatakan dia masih tidak mempercayainya. Terlepas dari hubungan mereka berbatasan dengan permusuhan, malaikat jatuh itu menyuruhnya melakukan apa yang dia inginkan. Sementara Mako berjuang untuk menenangkan mereka, Yugo berpikir dalam-dalam tentang mantan roh itu dan percaya dia akan menjadi kunci penting. Dengan demikian, dia menyambut. Dia bersama dengan kemanusiaan rekannya, merasakan gelombang harapan dan pengertian. Pemburu muda itu tersenyum. Membangun ledakan inspirasi ini, dia bergegas ke pemburu dan menyatakan tekadnya untuk tumbuh jauh lebih kuat daripada dia sekarang. Meskipun mereka semua terkejut dengan semangat tak terduganya, mereka tersenyum mendukung. Yugo berlari ke depan untuk meninggalkan mereka semua, mengatakan dia menantikan hari mereka bertarung berdampingan. Pemburu top kemudian memberikan laporan lengkap tentang peristiwa tersebut kepada ketua, menambahkan bahwa iblis harus tetap tenang untuk sementara waktu. Ketua berterima kasih padanya, senang bahwa dia menyerahkan segalanya di tangan pemburu yang cakap. Melangkah lebih jauh, dia bertanya apakah dia ingat mantan pemburu peringkat UC. Dia sekarang adalah penjahat terkenal yang membunuh beberapa pemburu setelah dipecat karena pelanggaran. Mereka menahannya sebentar, tetapi dia tiba-tiba menghilang beberapa hari yang lalu. Karena dia memiliki masalah lain untuk ditangani, Yugo tidak bisa ikut campur untuk saat ini. Memikirkan Mako dan Kaya, dia mengatakan dia memiliki dua junior yang menjanjikan untuk direkomendasikan. Saat mereka mengakhiri panggilan, ketua meminta maaf karena membuat orang lain di ruangan itu menunggu. Dia duduk untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Di ujung lain, meja adalah mantan murid Yusei, pemburu peringkat Uji, yang bersumpah untuk menghentikan tindakan keji mantan masternya. Lama sebelum kejadian itu, Uji memandang kota bersama masternya, menyatakan tujuannya menjadi pemburu yang sempurna segera. Yusei mengeluh tentang betapa kaku dirinya, tidak menginginkan murid yang membosankan. Karena dia berusaha keras menjadi pemburu, dia harus menikmati pengalamannya terlebih dahulu. Sementara, prioritasnya adalah memenuhi tanggung jawabnya, sang master menyuruhnya untuk melupakannya. Seseorang bisa menjadi pahlawan hanya dengan membunuh iblis, tapi aturan membuat segalanya sulit. Meski begitu, dia harus mengejar cita-citanya dan menolak menjadi anjing asosiasi apapun yang terjadi. Yang mudah menerima saran itu, dengan mengejek mengatakan bahwa dia tidak akan seperti mentornya. Itu adalah hari yang indah dan matahari bersinar pada para pelari seperti biasa. Saat berlari dengan Kaya, Mako berbagi bagaimana dia dan Reno membeli bunga setelah membersihkan Dumeon. Berkat itu, kamarnya menjadi lebih cerah dari hari ke hari. Tertarik dan menuruti ide itu, dia bertanya tentang preferensi iblis. Selain bunga, ingin dia bertanya sendiri. Dia mengangkat tinjunya, mendorong rekannya untuk menjawab. Respon yang singkat dan meremehkan adalah semua yang mereka dapatkan, dan dia disuruh untuk sedikit lebih ramah karena mereka semua berada di tim yang sama. Karena itu, iblis itu membalas dengan sikap, mengatakan dialah yang menolak untuk mempercayai mereka. Mako mencoba menengahi, meminta mereka untuk rukun, bahkan sedikit lebih baik, tetapi segera disuruh menutup mulutnya. Sementara dia dibungkam, mereka mendengar percakapan tentang pemburu penjahat yang
melarikan diri dari penjara. Dihantam rasa takut dari berita itu, beberapa orang memutuskan untuk pulang lebih awal. Ditanya apakah dia tahu sesuatu, Kaya berbicara tentang Yusei yang dianggap sangat terampil. Mengingat kejahatan keji yang dia lakukan, mereka bertanya-tanya apa yang bisa memicunya. Saat itu, ponsel mereka berdering dengan pemberitahuan. Setelah memeriksa, mereka menemukan bahwa mereka berdua telah menerima email dari asosiasi. Terlebih lagi, kedua pemburu itu dipanggil segera karena mengikuti rekomendasi dari Yugo. Mereka memutuskan untuk menuju ke lokasi terlebih dahulu. Di markas asosiasi, mereka disambut oleh Hayashi dari Departemen Tindakan Abnormal. Karena pujian tinggi dari peringkat S, mereka dipercayakan dengan misi mencari penjahat. Polisi adalah melakukan penyelidikan, tetapi asosiasi juga perlu mengambil tindakan. Bagaimanapun, ada kemungkinan target bersembunyi di gerbang terdekat dari tempat dia melarikan diri. Sebagai pemburu, mereka ditugaskan untuk menyelidiki gerbang peringkat C itu. Kepercayaan diri Mako turun karena lawannya adalah mantan peringkat A. Dengan ini, dia diberitahu bahwa orang lain akan bergabung dengan kelompok mereka. Asosiasi meminta bantuan dari pemburu peringkat yang sama yang akan segera tiba. Saat dia mengatakan ini, Uji memasuki ruangan, memicu reaksi keras dari Kaya. Pemburu itu menyapanya dengan mata acuh tak acuh, mengatakan sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Meninggalkan ruangan, Hayashi menyuruh mereka melihat dokumen untuk detail lebih lanjut. Mengejar, kedua mantan rekan itu berbicara tentang bagaimana mereka membersihkan gerbang bersama lama sekali. Uji adalah satu-satunya jenius dari generasi mereka yang mampu naik ke peringkat. Senang bekerja dengan seseorang seperti dia, Mako mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan diri. Meskipun pemburu peringkat atas membalas perkenalan, dia mengabaikan tangan yang terulur, menolak tawaran persahabatan. Sebaliknya, dia langsung ke intinya, dan menyatakan bahwa dia tidak berniat bekerja sama dengan keduanya. Tidak percaya pada pernyataan itu, Kaya bertanya mengapa berniat bekerja sama. Terus terang, dia tidak membutuhkan bantuan mereka, dan mereka hanya akan menjadi hambatan baginya. Dia telah memutuskan bahwa ini adalah tanggung jawab pribadinya dan akan mencari mantan masternya sendirian. Pemuda itu berbalik untuk pergi, mengabaikan panggilannya yang berulang kali untuk menunggu. Itu adalah giliran Mako untuk berbicara, dan dia menolak ide itu, mengatakan sangat penting mereka bekerja sama sekali lagi. Uji mengatakan mereka hanya akan menjadi gangguan, tetapi dia berpendapat bahwa pencarian akan lebih mudah bagi murid jika mereka membersihkan gerbang iblis. Dengan kata lain, melakukan sesuatu sendirian adalah pendekatan yang kurang efisien secara keseluruhan. Logikanya mencapai peringkat A yang belum pergi, bersaing untuk kegunaan dan kemampuan mereka sebagai pemburu, keduanya berjanji untuk melakukan yang terbaik. Yakin, pemburu itu menghela nafas pasrah dan menyuruh mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Karena itu, dia akan melakukan hal yang sama dan pergi tanpa menoleh ke belakang kali ini. Karena mereka membentuk rencana apapun, keduanya memutuskan untuk membuntuti rekan mereka. Sementara itu, di sebuah gedung terbengkalai, rantai dan barikade itu berserakan di tanah. Sekelompok kecil masuk dengan senter, ingin mengubahnya menjadi wilayah mereka. Menjadi penuh harapan, mereka berbicara tentang mengelola satu lantai masing-masing dan melihat-lihat ruang kelas yang tersedia. Tiba-tiba, mereka melihat struktur besar di tengah, membeku padat di udara. Itu adalah gerbang Dungeon, dan itu benar-benar terbungkus es tebal. Mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk menghubungi asosiasi dan meminta pemburu menangani masalah itu karena tiba-tiba sunyi. Salah satu pengembara melihat ke belakang dan menemukan kedua rekannya membeku di dalam es. Dia jatuh ke tanah karena terkejut dan senter menyinari sosok dalam kegelapan. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pemuda itu benar-benar membeku dan segera hancur berkeping-keping. Yusei membuat pekerjaan cepat dari mereka, mengatakan dia harus bersembunyi lebih baik. Saat mayat yang tidak perlu menumpuk menatap gerbang yang membeku, dia menyatakan bahwa dia tidak salah. Baginya, tujuan pertama adalah membalas dendam pada asosiasi. Jauh di dalam hutan, gerbang melonjak dengan kekuatan. Sebelum masuk, Uji memberikan pengingat terakhir bahwa dia akan melakukan hal-hal dengan caranya. Mako mengatakan dia ingin memberitahunya sesuatu sebelum memulai misi. Jika mereka akan bekerja sama, dia harus memberitahunya tentang situasi Reno. Pemburu mengungkapkan bahwa Yugo sudah memberitahunya tentang pakta dengan iblis. Mereka terkejut dengan reaksinya dan bertanya apakah dia tidak akan mengutuk ide itu. Baginya, daripada kontrak yang pada dasarnya tidak bermoral, tindakan seseorang yang menentukan kejahatan. Mako tertegun oleh pemikiran terbuka, jadi Kaya menegaskan kembali bahwa dia tidak seburuk yang dia pikirkan. Pemburu top memasuki gerbang sementara dia tersenyum lega, mengetahui bahwa ada orang yang berpikir seperti itu. Di dalam gerbang, lingkungan seperti kastil muncul. Pihak tersebut dengan cepat melewati dan segera menghadapi bos Dungeon laba-laba. Seperti yang diharapkan dari peringkat C, tidak akan mudah untuk dijatuhkan. Dengan kecepatan berbahaya, itu menyerang langsung menuju Mako. Namun, Uji bergerak lebih cepat dan membungkus seluruh musuh dalam cangkang es yang tebal. Mereka menatap dengan terkejut, melihat laba-laba membeku dalam sekejap. Itu pecah dan hancur, jatuh ke tanah berkeping-keping segera setelahnya. Mereka tidak mengharapkannya, tetapi peringkat A tiba dengan rohnya, Yuki, dan memberikan dukungan. Berterima kasih padanya untuk menyelamatkan mereka. Mereka bertanya tentang pencariannya, tetapi itu sudah selesai. Tidak ada petunjuk atau jejak, jadi mereka tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama. Karena itu, luar biasa bagaimana dia langsung mengalahkan bos yang bahkan Kaya berjuang melawannya. Dia mencoba mengejar pemburu yang egois itu, tetapi melihat bahwa Mako tidak bergerak. Sambil menyeringai lebar, dia diberitahu bahwa kemampuan baru-baru saja terbangun selama pertarungan, sensor bayangan residunya yang mendeteksi jejak bayangan untuk menemukan target. Ini segera menarik perhatian Uji. Jika dalam waktu 24 jam, keterampilan tersebut dapat mengikuti jejak kaki siapapun yang ada di sana. Berlari ke mantan murid, dia dengan penuh semangat mengatakan mereka mungkin menemukan
menemukan target dengan cara ini. Diminta tempat apapun yang mungkin penting, dia memikirkan itu dan berbagi bahwa ada bukit terdekat di mana dia dan masternya biasa banyak berbicara. Tanpa mengatakan kata lain, dia mulai berjalan pergi, dan mereka hanya bisa berasumsi bahwa dia menyuruh mereka untuk mengikuti. Beberapa saat kemudian, mereka mencapai bukit yang dia bicarakan dan memandang kota dari atas. Dia tidak pernah berpikir dia akan kembali ke sana setelah hal-hal yang dilakukan masternya. Mencatat bagaimana tempat itu pasti menyimpan beberapa kenangan untuk rekannya, Mako diberitahu untuk berhenti membuang waktu dan menggunakan kemampuan itu sekarang. Saat dia mengikuti instruksi, kegelapan menyelimuti matanya dan menyebar ke seluruh area seperti kisi-kisi. Di sana mereka melihat jejak kaki yang terbuat dari bayangan dengan jelas menunjukkan gerakan target. Dengan demikian, dia mengonfirmasi bahwa seseorang ada di sana. Hanya satu orang dan dia tidak bisa mengetahui siapa itu, tetapi itu berdiri di samping tempat uji berada, mengaktifkan lebih banyak kemampuannya. Dia mewujudkan karakteristik bayangan dan dengan ini, sosok Yusei muncul. Melihatnya, murid mengonfirmasi kunjungan masternya, tetapi menjadi cemberut, mempertanyakan mengapa dia berpikir untuk datang ke sana. Saat itu, dia bertanya-tanya mengapa masternya selalu membawanya ke sana, tetapi diberitahu bahwa dia hanya ikut-ikutan. Dan peringkat atas, pemburu pergi ke sana untuk istirahat. Melihat kota, dia merasa bebas dan menjadikannya rutinitas untuk menghilangkan keraguan. Pada hari yang sama, dia menyuruh muridnya untuk menjalani hidup tanpa terikat pada hal-hal tertentu. Diingatkan akan ingatan ini, dia mengingat banyak hal yang dipelajarinya dan menenangkan dirinya sendiri. Mako mengkhawatirkannya, tetapi Uji menepisnya, mengatakan mereka harus mulai bekerja. Karena mereka sudah tahu lokasi persisnya, mereka langsung berangkat. Yusei kemungkinan menghilangkan beberapa keraguan di bukit, tetapi tujuan akhirnya masih belum jelas. Sementara itu, di Departemen Sistem Manajemen Gerbang Asosiasi, Nona Hin memantau layarnya dan tiba-tiba mengatakan bahwa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Melihat lebih dekat, dia mengingat sesuatu yang penting dan segera membuat semua orang dalam keadaan siaga. Siaga tingkat tinggi, ia segera meminta penerangan internal. Bersiap, dia memanggil semua orang yang hadir. Ia mengumumkan kemungkinan terjadinya gate break dan memerintahkan semua hunter untuk mencari gerbang tersebut. Kelompok beranggotakan 3 orang itu berlari mengitari hutan, bergerak cepat untuk mengejar target mereka. Tepat saat itu, ponsel mereka berdering bersamaan, memperingatkan adanya pengumuman darurat dari asosiasi. Koordinat pasti gerbang itu tidak diketahui, jadi mereka ditugaskan untuk melakukan survei segera. Jika ingatan Mako benar, dibutuhkan 7 hari untuk memasuki tahap breaking. Karena bisa terjadi kapan saja, mereka harus bergegas, namun berisiko kehilangan jejak Yuza. Uji teringat gurunya dan kebiasaan sang master mengunjungi bukit untuk menghilangkan keraguan. Dengan ini, dia mendapat ide tentang apa tujuan dari pemburu pemberontak tersebut. Tiba-tiba mencengkeram mereka mudanya, ia memintanya memandu mereka dengan cepat karena tujuan pasti targetnya adalah menyebabkan gate break. Memahami situasinya, Mako memimpin di depan dan mereka bergegas menembus hutan. Tak lama kemudian, mereka mencapai sekolah terbengkalai, mengikuti jejak bayangan. Jejak itu mengarah langsung ke dalam, memastikan tujuan target dan kemungkinan lokasi gerbang. Tepat saat itu, sambaran kegelapan yang sangat besar melesat keluar dari atap gedung, mencapai langit. Fenomena itu menggelapkan langit dan mengingatkan keduanya pada pemandangan yang tak terlupakan. Ingatan itu terpatri di otak mereka karena menandakan hari kematian keluarga mereka. Karena itu, keduanya segera bersiap, sadar mereka harus menghentikan para iblis bagaimanapun caranya. Jendela-jendela pecah dan musuh yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar. Para hunter menyerbu masuk, menghabisi sebanyak mungkin musuh untuk meminimalkan kehancuran. Mereka menerjang para monster, berniat menahan gerombolan itu sampai bantuan tiba. Sementara keduanya berjuang sekuat tenaga, Uji menciptakan jalan es yang mengarah langsung ke dalam gedung. Dia melompat masuk sendirian, membiarkan yang lain menangkis musuh sendirian. Hunter yang egois itu bekerja sendiri lagi, sehingga mereka tidak punya pilihan selain berjuang sendiri, terkuras oleh pertempuran yang tak henti-hentinya. Mereka mulai mencapai batas kemampuan mereka tak lama kemudian. Tepat saat itu, ledakan sihir menyembur, melenyapkan gelombang musuh dalam sekejap. Mereka melakukan tugas hebat dalam bertahan, dan bala bantuan akhirnya tiba untuk bergabung dalam pertempuran. Melihat semua orang menyerbu masuk, dia terkejut dengan jumlah hunter yang muncul dan memutuskan untuk melakukan bagiannya. Meski begitu, orang-orang mulai menyadari bahwa mereka tidak merasakan mana yang keluar dari sang hunter Rokie. Jika dia terus bertarung seperti itu, orang-orang pada akhirnya akan mengetahui rahasianya. Dia tidak bisa meninggalkan mereka di sana. Namun untungnya, Kaya menciptakan badai, melenyapkan beberapa monster dan menyuruhnya untuk menyerahkan sisanya padanya sementara dia memberikan dukungan kepada Uji. Dia tak henti-hentinya berterima kasih dan berlari langsung ke sekolah, menghadapi para iblis di dalam dengan maksud dan tujuan yang jelas. Mencari gerbang, dia bergerak lebih dalam dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di udara. Di salah satu ruang kelas, dia menemukan seseorang sedang bertarung. Terdapat tombak-tombak es raksasa di mana-mana dan monster kuat yang membeku. Uji menghancurkannya menjadi beberapa bagian, melumpuhkan bos gerbang tanpa banyak kesulitan. Berjalan kembali ke Mako, dia menceritakan bahwa Yusei telah meninggalkan gedung. Bahkan jika mereka bisa menghentikan breaknya, itu akan sia-sia karena dia hanya akan mencoba hal yang sama lagi. Hunter muda itu mengatakan itu tidak sia-sia, memancing kemarahan sang top ranker karena dia bersikap seolah tahu sesuatu. Matanya tertutup aura kegelapan, mengingatkan Uji bahwa mereka sampai di sana karena kemampuannya. Mengingat hal ini, masih terlalu dini untuk menyerah pada tujuan mereka. Karena dia mengalahkan bos itu dengan sangat cepat, mereka masih bisa mengejar Yusei. Mako menarik
Muridnya menyuruhnya bergegas sebelum dia pergi terlalu jauh. Pada saat itu, yang bisa dilihat Uji hanyalah punggungnya dan tangan yang mendesak menariknya maju. Merespons hal itu, dia memulihkan mentalnya dan berterima kasih kepada rekannya karena telah membawanya kembali. Masih terlalu dini untuk berterima kasih, jadi mereka memutuskan untuk mengesampingkan basa-basi. Begitu semuanya selesai, keduanya bergegas maju, mengikuti jejak bayangan, dan buru-buru untuk mengakhirinya. Kemudian, mereka mencapai markas sistem asosiasi yang menjadi arah tujuan bayangan tersebut. Jika sistem manajemen gerbang dihancurkan, dunia akan menjadi kacau balau. Tempat itu sudah hancur karena bongkahan es berserakan di area tersebut bersama dengan puing-puing. Lebih parahnya lagi, para karyawan membeku dalam balap es yang menumpuk di lantai. Mereka terlambat karena para hunter keamanan, staf, dan yang lainnya sudah ditaklukkan. Uji berlari kencang, meninggalkan hunter muda itu di sana. Mengikuti jejak kehancuran, dia melesat lebih dalam ke gedung. Di tengah-tengah kekacauan itu adalah Yusei, yang hanya berjarak beberapa meter dari generator utama. Dia telah menempatkan bahan peledak yang kuat di sana, berbunyi BF dan siap meledakkan asosiasi. Tepat saat itu, serpihan es melesat ke arahnya, namun dia memblokirnya dengan sangat mudah. Uji telah tiba tepat waktu untuk mencoba menghentikan mantan gurunya. Reuni itu tidak berjalan dengan baik karena sang guru menyuruhnya untuk tidak merusak rencananya yang sedang berjalan dengan lancar. Saat keduanya bertemu kembali, Uji menyatakan bahwa kejahatan gurunya akan berakhir di sana. Karena dia mengatakannya dengan begitu percaya diri, Yusei menjentikan jarinya dan menyebabkan dinding es besar menghalangi pintu masuk. Dindingnya cukup tebal untuk menghentikan siapapun yang masuk. Dan karena ini adalah reuni yang telah lama ditunggu-tunggu, dia tidak ingin diganggu. Mereka mendengar Mako menggedor dari luar, tetapi sang guru tiba-tiba bertanya apakah dia ingin membalas dendam. Dengan mata penuh tekad, Uji menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak bisa bersikap lunak padanya. Setelah semua yang terjadi, dia masih belum berubah. Yusei memanggil Flow, roh suci tingkat tingginya, dan menyuruh muridnya untuk habis-habisan. Dia tidak perlu diberitahu, karena Yuki sudah keluar juga. Hanya ada satu syarat untuk menang, yaitu menghancurkan sang pengkhianat dan perangkatnya. Jika dia bertarung dengan niat untuk mengulur waktu dan memanggil bala bantuan, dia pasti akan mati. Dia memanggil banyak tombak es, tahu mereka harus mencapai akhir di sana saat itu juga. Menyaksikannya meluncurkan proyektil, Yusei mengakui pertumbuhannya sebagai seorang hunter. Sayangnya, itu semua tidak ada apa-apanya di hadapan orang yang mengajarinya. Menggunakan mantra yang sama, sang guru melampaui serangan muridnya. Bertarung secara langsung akan merugikan, jadi Uji memanggil pedang es ganda. Terhibur, sang pengkhianat tersenyum, mengingatkannya siapa yang mengajarinya teknik tersebut. Karena dia pasti sudah tahu jawabannya, dia memanggil pedang es yang lebih kasar, tapi juga jauh lebih keras. Untuk langkah pertamanya, sang murid melemparkan salah satu senjatanya, menggunakannya seperti belati. Yusei menepisnya, terkejut bahwa dia akan membuang keuntungan pedang ganda dengan begitu mudah. Sekarang, dia hanya harus berhati-hati dengan sisi kiri lawan yang bersenjata. Dia tidak menyangka bahwa pedang akan melesat dari kanan juga. Mereka bersilangan dan dia nyaris menghindar untuk menjaga kepalanya tetap di lehernya. Di luar dugaannya, sang murid telah menciptakan pedang baru. Pertempuran meningkat dan sang hunter muda terus menebas veteran itu tanpa henti sambil melemparkan pedangnya ke arahnya. Ini adalah taktik menarik yang hanya mungkin dilakukan karena kecepatan regenerasi esnya lebih cepat. Dia memuji Uji, terkejut dan bersemangat dengan cara dia bertarung. Dengan tatapan sedingin kekuatannya, sang murid mengatakan dia bukan orang yang sama lagi dan percaya bahwa taktiknya berhasil. Namun, Yusei merasa seolah dia diremehkan. Dia memutuskan untuk serius dan menunjukkan kemampuan barunya. Di sisi lain ruangan, Mako sedang memukul dinding es. Namun, penciptanya sangat kuat. Jadi, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah terus mencoba. Bongkahan es besar di samping mereka terus tumbuh, seolah-olah membentuk sesuatu yang lain. Setelah beberapa saat, sebuah cloning sempurna terbentuk, membuat kemampuan menggunakan dua senjata milik Uji menjadi sia-sia. Sang murid dengan bodohnya berpikir bahwa boneka kecil tidak bisa sekuat itu. Percaya akan hal ini, dia menyerbu dengan percaya diri. Namun, boneka kecil itu memblokir pedangnya sepenuhnya, dan dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Terlempar ke belakang, dia diberitahu bahwa cloning tersebut bergerak secara mandiri dan berada di level yang sama dengan penciptanya. Uji berjuang, memikirkan cara untuk menghadapi boneka yang dibuat dengan baik itu. Dengan ini, kondisinya menjadi 2 lawan 1, dan sayangnya temannya tidak bisa bergabung. Mako mendengar perkembangan dari sisi lain dan mencoba bergegas. Sementara bahan peledak terus menghitung mundur, pertempuran meningkat dan pedang beku saling beradu. Sang murid mencoba menangkis cloning, tetapi menjadi sangat terpaku hingga dia meninggalkan celah bagi Yusei untuk menyerang. Combo cepat membuatnya terbang dan terluka, tetapi serangan itu tidak berakhir. Saat sang guru terus menembakkan tak terhitung serpihan es, melihat muridnya bertahan, sang pengkhianat terkekeh, mengatakan jarang melihatnya begitu hidup. Uji terengah-engah dalam kelelahan dan rasa sakit, tidak dapat mempercayai kesenjangan besar di antara mereka. Dia mengertakkan gigi karena marah. Jika dia begitu kuat, lalu mengapa dia harus menyanyiakan keterampilannya yang luar biasa untuk melakukan kejahatan? Mendengar ini, Yusei menolak anggapan bahwa dia jahat. Tidak ada yang berubah sejak mereka bertemu, dan dia hanya lebih jujur pada dirinya sendiri. Semua hunter yang ingin mengalahkan monster akan menggunakan cara apapun untuk menutup gerbang sebanyak mungkin. Namun, dunia dibatasi oleh asosiasi, dan dia muak dengan sistem tersebut. Karena itu, dia mengabaikan aturan-aturan tersebut dan menaklukkan gerbang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dipecat sebagai akibatnya. Uji berpendapat bahwa dia melakukan
pembunuhan dan menerima tatapan dingin sebagai respons dari Yusei. Tidak ada yang salah dengan membunuh anjing-anjing tak berakal yang tidak melakukan apa-apa selain mematuhi asosiasi. Realita mulai terlihat dan mereka menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa membelanya. Dengan gate break yang sedang berlangsung, sistem gerbang akan runtuh bersama dengan asosiasi itu sendiri. Untuk balas dendamnya, dia bersumpah untuk membebaskan para hunter dari tiran yang mengikat mereka. Uji mengutuk dia dan cita-citanya, memastikan bahwa dia benar-benar telah berubah. Meskipun gemetar dalam kelemahan, dia berdiri, tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Sebagai mantan muridnya, dia berjanji untuk menghentikannya di sana saat itu juga. Meskipun dia bisa terus menggonggong, dia sudah terjebak, membeku bersama tanah. Dia tidak menyadarinya, tetapi es itu dengan cepat merayap naik ke kakinya. Dengan semua anggota tubuhnya yang tidak bisa bergerak, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saat gurunya mengarahkan pedangnya ke kepala muridnya, mengucapkan selamat tinggal, dia mengangkat senjatanya. Tepat saat itu, mereka terganggu karena dinding yang menghalangi pintu masuk meledak. Mako menerobos masuk ke pertempuran mereka, memisahkan mereka dengan ayunan palunya, menempatkan dirinya di antara mereka. Dia menyuruh sang pengkhianat untuk berhenti dengan omong kosong itu. Mako menghancurkan es dari anggota tubuh Uji, memungkinkannya untuk bergerak sekali lagi. Sambil memukul, dia dengan percaya diri meyakinkan bahwa dia tahu cara menghancurkan es tersebut. Selama ini, dia memukuli dinding itu, putus asa untuk datang dan membantu. Dihibur oleh kehadiran rekannya, dia tersenyum. Sementara itu, Yusei mendengar pernyataannya tentang mengetahui cara menghancurkan esnya. Sang guru meragukan ini karena dia pasti hanya sampah lain di asosiasi. Dengan jumlah yang kini seimbang, pertempuran baru pun dimulai. Karena memiliki lawan seperti Uji sudah merepotkan, dia memutuskan untuk mengejar yang lemah dan mendapatkan kembali keunggulan jumlah. Saat dia mengayunkan pedangnya, muridnya datang di antara mereka, membela rekannya. Sambil memegang senjatanya dengan erat, dia bersumpah untuk mengalahkannya sendiri. Kesal, Yusei memanggil kloningnya dan menyuruhnya untuk mengurus Mako untuknya. Keduanya bentrok, saling bertukar pukulan bolak-balik. Serangannya tajam, dan ayunannya tidak dapat disangkal berat. Namun, bayangan Gro muncul di benaknya, mengancam dan jahat seperti iblis itu. Dengan ingatan akan pertempuran yang mengancam jiwa, pikiran dan tubuhnya menjadi tenang. Menoleh ke belakang, Uji khawatir pada Mako, sudah memperkirakan dia akan mengalami kesulitan. Menyadari perhatiannya yang terbagi, Yusei menebak bahwa dia pasti memikirkan rekannya. Meski begitu, seharusnya tidak mungkin baginya untuk mengalahkan mantranya. Saat dia mengatakan ini, kloning itu terbelah menjadi dua dengan satu ayunan. Saat ayunan gelap memotong langsung, baik guru maupun murid tidak bisa mempercayai mata mereka. Berdiri dengan penuh kemenangan dengan tatapan tegas, dia mengatakan itu bahkan tidak layak dibandingkan dengan Grom. Mengirim Uji kembali, Yusei mendapat wahyu dan dengan tepat menebak bahwa dia pasti telah membuat perjanjian dengan iblis. Merasa pintar, dia mencoba memberi saran dan bertanya apakah dia bisa menikmati hidup, menyembunyikan fakta bahwa dia bekerja dengan iblis. Melihat pemuda yang khawatir itu, dia menyarankan untuk bekerja sama dan mengubah dunia yang tidak adil bersama-sama. Dengan tenang, Mako mengakui bahwa dia mungkin benar, tetapi dia setidaknya tahu bahwa apapun kehidupan yang dia jalani, tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia sebagai seorang hunter. Di sisi lain, tindakan sang pengkhianat sejauh ini tidak berbeda dari tindakan iblis. Dengan ini, dia bertekad untuk mengalahkannya sebagai seorang hunter. Mendengarnya, Uji juga tercerahkan bahwa hubungan seperti guru dan murid tidak akan berarti bagi seorang hunter. Seperti kata Mako, dia tidak lain adalah kejahatan yang harus dibunuh. Didorong oleh tekad mereka, keduanya berdiri melawannya, yang bertanya apakah mereka benar-benar ingin mati begitu buruk. Terhina dan kesal, dia berlari ke depan dan memukul kedua hunter itu dalam sekejap. Terkejut karena mereka merasa sudah siap, para pemuda bodoh itu menyadari bahwa hunter papan atas tersebut telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Yusei mulai menekan mereka, melepaskan serangkaian ayunan dan serangan. Mako hampir tidak bisa mengimbangi karena gerakannya benar-benar berbeda dari cloning. Memikirkan cara untuk berguna, dia menggunakan kemampuan pencarian bayangan. Aura gelap menyelimuti matanya, dan dia mulai melihat siluet musuh. Berdasarkan bayangan dari gerakannya, dia bisa melihat lintasan tindakan masa depannya. Meski begitu, akan jauh lebih baik jika dia bisa membaginya dengan sekutunya. Reno muncul mengatakan itu sangat mungkin jika dia menerapkan mana ke mata sekutunya. Melakukan hal itu, energi gelap yang familiar muncul di wajah Uji. Melihat musuh, dia melihat bayangan Yusei dan menyadari bahwa itulah yang pasti dilihat Mako. Mengikuti lintasan yang dijabarkan, dia dengan sempurna menghindari serangan berikutnya, bahkan memasukkan serangan balik miliknya sendiri. Sayangnya, ini masih belum cukup untuk mengatasi keterampilan sang guru. Saat Uji hendak diselesaikan, rekannya datang dalam sekejap, membelokkan salah satu pedang Yusei, dan dia akhirnya menyadari bahwa mereka mulai membaca gerakannya. Menghindari ayunan, dia mundur untuk saat ini, memutuk kekuatan yang baru ditemukan. Melepaskan pedangnya, dia menyuruh mereka untuk tidak terlalu sombong. Muridnya mengenali wujudnya dan bahwa dia akan mengakhiri segalanya dengan kekerasan. Mengumpulkan energinya, Yusei mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk menghabisi mereka. Uji menolak untuk membiarkannya, jadi dia mengambil posisi yang sama. Dengan ini, kedua hunter memanggil naga es mereka, masing-masing mencerminkan kemarahan dan penyempurnaan sihir mereka. Kedua jurus pamungkas itu bentrok dan ciptaan sang guru melahap muridnya. Saat naga-naga itu jatuh, kabut dingin dan es menenangkan suasana, mengungkapkan pemenang pertempuran. Saat Yusei berdiri dengan penuh kemenangan, dia sama sekali tidak menyadari bahwa kedua lawannya ada di belakangnya. Tahu betul bahwa dia tidak
tidak akan bergerak. Mereka mengungkapkan diri mereka, pedang beberapa inci dari lehernya. Dia berbalik, bingung dan berdebat bahwa itu seharusnya mustahil. Namun, ketika dia menghadapi mereka, kedua hunter hanya memberikan serangan terakhir. Serangan itu menembus dadanya dan juga memotong detonator menjadi dua. Dengan ini, mantan hunter peringkat A itu jatuh dan ditangkap oleh mantan muridnya. Uji menyukai cara berpikirnya dan sifatnya yang riang, merindukannya karena dia tidak memiliki cita-cita seperti itu. Sayangnya, dia memilih jalan yang salah. Jadi, inilah akhir bagi gurunya. Melihat mereka, Mako menyadari bahwa tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan dan bahkan yang kuat pun terkadang jatuh. Meski begitu, dengan Reno, dia harus tetap berada di jalan yang mereka yakini benar. Dengan situasi yang terselesaikan, keadaan menjadi tenang bersama dengan gate break di sekolah. Orang-orang asosiasi harus segera datang untuk membawa Yusei ke dalam tahanan. Sang pengkhianat terikat dan luka-lukanya diawetkan dengan es. Uji tidak akan menang sendirian dan kemungkinan akan kalah tanpa bantuan Mako. Dengan ini, dia menyatakan terima kasihnya kepada sang hunter muda, mengatakan dia berutang padanya. Akhirnya, mereka saling bersalaman, saling memberikan pengakuan. Seperti yang diharapkan, asosiasi kemudian datang untuk Yusei. Mereka berterima kasih kepada kedua hunter karena mengizinkan mereka mengamankan target. Namun, ketika mereka hendak pergi, seseorang tiba-tiba menahan Mako agar tetap diam. Dia menoleh ke belakang dengan bingung, tidak mengerti apa keributannya. Seorang pria melangkah keluar dari mobil, menyebutkan laporan keterlibatannya dengan iblis. Renji, kepala Departemen Anti Normalitas, mengatakan dia harus dibawa ke tahanan juga. Di markas asosiasi, Mako dibawa masuk, diikat, dan dilarang melakukan gerakan tiba-tiba. Mengikuti pria yang membawanya, dia diberitahu bahwa mereka menuju ke ruang konferensi di mana nasibnya akan diputuskan. Seperti yang diharapkan, mengungkap kemampuannya kepada hunter lain tadi malam tidak akan berakhir baik baginya. Mencapai tujuan mereka, dia diperintahkan untuk menjaga kesopanannya sebelum masuk. Di dalam, dia bertemu dengan sekelompok orang yang sangat berpengaruh. Ketua dan Yugo ada di sana, menyambutnya dengan suasana santai. Di sisi lain, beberapa orang lainnya juga hadir, menatapnya dengan mata dingin. Suasana ruangan segera tumbuh tegang saat konferensi dimulai. Topik utama mereka akan berkisar pada keterlibatan Mako dengan iblis. Berdasarkan diskusi tersebut, mereka akan mengambil langkah-langkah dengan mengevaluasi situasi pemuda itu. Memulai dengan tegas, mereka langsung bertanya apakah dia benar-benar memiliki kontrak dengan iblis. Mereka bertanya meskipun sudah tahu kebenarannya, jadi berbohong hanya akan membuatnya dirugikan. Dengan ini, dia memberitahu Reno untuk keluar. Malaikat jatuh itu muncul, menatap mereka dengan mata dingin. Saat melihat iblis humanoid itu, Tsubasa, peringkat S, mendidih karena marah karena dia tidak hanya bekerja dengan iblis, tetapi juga magin yang kuat. Dia marah karena dia bertindak begitu berani dan bertujuan untuk menghapus keberadaannya di sana. Mako bergegas di antara mereka, ingin melindungi rekannya. Sinar mana merah terang melesat ke depan, tetapi portal familiar muncul untuk menelannya. Yugo telah melangkah masuk untuk menyelamatkan mereka, memanggil rekannya karena terlalu terburu-buru. Karena diskusi baru saja dimulai, dia menyarankan untuk duduk dulu. Masih bersemangat, Tsubasa mengancam untuk menghapusnya, dengan alasan bahwa diskusi akan membuang waktu. Tidak dapat mendukung kata-katanya, dia duduk dan pemuda itu diminta untuk menjelaskan dirinya sendiri. Mako mulai mengungkapkan kebenaran tentang Reno yang menjadi malaikat jatuh. Ini adalah klien yang sulit dipercaya karena mereka belum pernah mendengar kasus seperti itu. Tepat saat itu, Nova muncul untuk membisikkan sesuatu. Memahami, Yugo memintanya untuk juga menjelaskan kepada semua orang di sana. Bahkan di dunia ilahi, ada desas-desus tentang malaikat yang jatuh dan berubah menjadi iblis. Karena ini mendukung klien tersebut, dia berterima kasih atas dukungannya. Tampaknya puas, dia bertanya apakah ada alasan bagi mereka untuk berdebat lebih jauh. Meski begitu, sekarang tidak dapat disangkal bahwa dia adalah iblis dan membunuh jenis mereka adalah tugas asosiasi. Renji ikut campur bertanya-tanya bagaimana dia kehilangan statusnya sejak awal. Dia bertemu dengan keheningan dan bahkan Mako khawatir. Reno mengatakan dia tidak bisa mengatakan apa-apa selain mengonfirmasi bahwa dia telah berubah menjadi iblis. Menolak untuk menjawab tidak membantu kasus mereka karena membuka kemungkinan dia bekerja sebagai mata-mata melawan mereka. Mereka bersikeras bahwa dia bukan iblis yang berbahaya, tetapi tidak memiliki cara yang pasti untuk menjamin klien tersebut dan mengabaikan kebohongan. Dia terdiam, ditekan oleh niat dalam tatapan mereka dan berjuang untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Saat ketegangan tumbuh setiap detik, itu dengan cepat dihilangkan saat seseorang masuk dengan senandung ringan. Seorang wanita muda muncul, meminta maaf karena datang terlambat, dan mengatakan dia tertidur 2 kali karena tempat tidurnya terlalu nyaman. Dia ditegur karena tidak tepat waktu, yang merupakan sifat yang tidak pantas bagi seorang peringkat S. Menyuruh mereka untuk mengeluh ke tempat tidur sebagai gantinya, dia meminta untuk dikejar ke topik. Reaksinya cukup suam-suam kuku dibandingkan dengan pokok bahasan yang berat. Sebelum melanjutkan, dia berbagi bahwa ada 2 orang yang berdiri di dekat pintu di luar. Sementara yang lain bingung, Yugo tersenyum, mengatakan dia akhirnya memiliki kesempatan sekarang. Memanggil para pengunjung, dia menyuruh mereka masuk. Pintu terbuka, memperlihatkan Uji dan Kaya. Mereka semua menatap dengan terkejut, tidak mengharapkan para hunter ada di sana. Mempertanyakan mengapa mereka dibiarkan masuk. Dia mengatakan mereka juga terlibat, bahkan mengonfirmasi dengan ketua. Setelah beberapa saat berpikir, ketua mengizinkan kehadiran mereka, ingin mendengar pendapat mereka yang sangat dekat dengan pemuda tersebut. Dengan ini, keduanya berdiri di sisinya. Tetapi Mako khawatir bahwa melakukan hal itu hanya akan menyeret mereka ke hukumannya. Uji meminta mereka untuk mempertimbangkan bahwa
dia tidak akan bisa menangkap Yusei tanpa bantuan terdakwa. Kaya menambahkan bahwa mereka pernah bertarung melawan Magin dan bahwa Reno tidak akan membantu jika dia jahat. Mengakhiri pernyataan mereka, dia dengan tulus meminta pertimbangan mereka, meminta mereka untuk percaya karena teman-teman mereka berjuang dengan berani melawan musuh mereka. Mako tidak bisa tidak tersentuh. Dan Renji mengakui betapa seriusnya hal itu jika bahkan Kaya, yang membenci iblis, bersedia melangkah sejauh ini. Yugo mengatakan itu bukti bahwa dia tidak berbahaya untuk saat ini, tetapi tidak bisa menjamin masa depan mereka. Dengan ini, dia mengusulkan bahwa keduanya memiliki potensi untuk menyelamatkan dunia seperti yang mereka tahu. Sabasa menegurnya karena terlalu idealis karena risiko pengkhianatan lebih tinggi. Karena tugas mereka untuk menanggapi kasus seperti itu, Yugo mengajukan diri untuk bertanggung jawab jika itu terjadi. Saat ketegangan tumbuh sekali lagi, dia menegaskan kembali keyakinannya pada potensi mereka sebagai pilihan terbaik untuk mengalahkan iblis. Apapun yang terjadi, Mako tidak ingin menyia-nyiakan upaya sekutunya. Tak lama kemudian, waktu untuk memutuskan tiba, dan mereka yang menginginkan tindakan disipliner diminta untuk mengangkat tangan. Sabasa dan Renji mengangkat tangan mereka sementara dua peringkat es lainnya saling tersenyum, menjaga tangan mereka tetap rendah. Tanggapan Himi membuat mereka frustrasi, jadi dia beralasan bahwa jarang bagi Yugo untuk melangkah sejauh ini. Dengan suara yang terbagi, mereka beralih ke ketua untuk keputusan akhir. Pria tua itu diam dan tenggelam dalam pemikiran. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, menatap dalam ke hati pasangan itu. Untuk saat ini, dia meminta untuk mendengar niat mereka sebelum membuat pilihannya mengenai masalah ini. Menunjukkan Reno terlebih dahulu, dia mempertanyakan alasan mengapa dia membuat kontrak dengan pasangannya. Tampaknya setelah mendapatkan rasa hormatnya, dia pertama-tama merendahkan dirinya ke tanah, bertemu dengan manusia dan menjelaskan bahwa dia hanya ingin membantunya yang hatinya sedang menderita. Terlebih lagi, iblis juga musuhnya, dan dia ingin mengalahkan mereka bersama Mako. Ketua bertanya apakah Hunter itu punya sesuatu untuk dikatakan. Mengingat keluarganya, dia menyatakan bahwa dia tidak ingin membiarkan siapapun kehilangan nyawa secara tidak adil. Untuk alasan itu, dia akan mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk melawan para iblis. Dengan ini, dia menyerahkan dirinya, memohon agar mereka digunakan demi keselamatan dunia. Ruangan mendadak senyap, dan kata-katanya seolah menyentuh hati Sabasa. Setelah menimbang sejenak, kamu berkata bahwa ia telah mengambil keputusan. Semua orang terdiam saat menantikan keputusan sang ketua. Untuk saat ini, Mako dan Reno akan tetap melanjutkan aktivitas mereka di bawah pengawasan asosiasi. Kesimpulan ini mengejutkan sebagian besar orang, kecuali Yugo yang tersenyum puas. Sabasa merasa tidak percaya dan sempat mempertanyakan keputusan orang tua itu. Dia tidak menyangka hal itu datang dari seseorang seperti dia. Sang Hunter menolak menerima keputusan tersebut tanpa alasan yang jelas. Kamu menghela napas lelah dan menjelaskan bahwa ia melihat nilai guna mereka bagi asosiasi, yang memang sudah terbukti. Terlebih lagi, dia tidak melihat kebohongan saat menatap mata Mako dan mendengarkan perkataannya. Terlepas dari masa depan yang tak pasti, dia belum melunak seperti yang mereka kira. Karena tak seorang pun bisa menipu mata sang ketua, Sabasa pun mundur dan mengikuti keputusannya. Beralih ke syarat yang ia inginkan agar sang malaikat jatuh memberikan informasi tentang Magin. Selain itu, mereka akan mengumpulkan prestasi melalui penaklukan iblis. Jika mereka bertindak di bawah syarat tersebut, mereka akan segera mendapatkan kepercayaan asosiasi. Mako menerima tawaran murah hati itu dengan senang hati, membungkuk untuk berterima kasih atas pengertian mereka. Dengan ini, mereka harus menjelaskan semua yang mereka ketahui tentang iblis tanpa ada yang terlewat. Uji dan Kaya diminta meninggalkan ruangan demi menjaga kerahasiaan. Karena informasi yang mereka miliki tentang iblis terbatas, ketua menyebutkan tentang Magin dan bertanya mengenai kekuatan serta jumlah mereka. Sepengetahuan Reno, ada sekitar 100 dari mereka dan memiliki struktur sosial seperti para Hunter. Jumlah yang tinggi ini mengejutkan mereka, namun Reno memperburuk keadaan dengan menambahkan bahwa lusinan dari mereka setidaknya setingkat dengan Yugo. Dengan kata lain, informasi ini adalah berita sangat buruk bagi asosiasi, tetapi dia dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka akan mencoba menanganinya. Di atas itu semua, ada sosok yang memimpin para Magin tersebut meskipun Reno tidak tahu lebih banyak tentangnya. Ini adalah informasi krusial karena akhirnya mereka memastikan bahwa musuh memiliki sosok raja. Dia mengetahui semua ini karena pengalamannya setelah jatuh sebagai malaikat. Dia dibawa ke markas mereka dan diundang untuk bergabung. Dia benar-benar kewalahan dengan jumlah mereka, dan saat mereka mencoba mencuci otaknya, dia berhasil melarikan diri di saat-saat terakhir. Mereka kemudian bertanya tentang tujuan dan alasan mengapa mereka menyerang dunia manusia. Iblis memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia, seperti makan dan tidur, tetapi mereka juga memiliki naluri dasar, yaitu menyerang dan mendominasi. Jika ini masalahnya, berarti tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Namun, Magin memiliki kecerdasan dan penalaran di atas naluri mereka. Ini berarti sosok yang berperan sebagai raja mereka pasti memiliki tujuan tertentu. Meski sangat mungkin Reno tidak tahu detailnya, informasi ini memicu semangat Sabasa dan bersumpah untuk menghancurkan tujuan mereka. Jika mereka mengganggu kedamaian manusia karena alasan sepele, maka ini akan sangat menarik. Yugo juga tertarik ingin melawan Magin yang cerdas dan raja mereka. Mereka berterima kasih kepada Reno untuk saat ini, mengatakan bahwa mereka mungkin akan menghubunginya lagi di masa depan. Meskipun demikian, tujuan mereka tetap sama.
dan mereka akan terus berjuang melawan iblis. Untuk saat ini, Mako akan tetap berada dalam tahanan dan pengawasan mereka, terutama untuk tujuan keamanan. Hal ini akan diumumkan secara resmi nanti, tetapi lebih aman baginya untuk tetap berada di dalam asosiasi. Sambil menambahkan, logis jika mengharapkan fitnah dan hinaan dari orang lain mengingat situasinya. Mereka melanjutkan dengan syarat mengumpulkan prestasi melalui penaklukan gerbang. Mengonfirmasi bahwa dia adalah rang F, kamu teringat bahwa evaluasi peringkat berikutnya masih lama. Melihat ketua mendekat, para hunter lainnya mulai khawatir. Setelah mendengarkan informasi tentang iblis, dia menjadi cukup bersemangat. Dengan demikian, dia memutuskan untuk memberikan evaluasi ulang khusus kepada pendatang baru itu sendiri. Sementara Mako khawatir dengan perkembangan tak terduga ini, yang lain hanya terkekeh, mengatakan bahwa kebiasaan buruk orang tua itu, sayangnya mulai muncul. Sabasa, yang tadinya terus-menerus menunjukkan bermusuhan, kini tertawa melihatnya. Sementara pemuda yang bingung itu bertanya-tanya mengapa mereka bertingkah seperti itu, kamu mengakhiri pertemuan dan menjemputnya, mengatakan bahwa mereka akan menuju ruang pelatihan. Tak lama kemudian, Mako mendapati dirinya berada di arena menghadapi ketua asosiasi itu sendiri. Karena ini kasus khusus, dia diperintahkan untuk bertarung dan menunjukkan kekuatan aslinya. Ide itu sendiri tampak konyol, namun sang ketua berjanji untuk menahan diri dan menggunakan sekitar 1/10 atau 2 dari kekuatannya. Berdiri tegak, roh sucinya, Yulan, muncul dengan cahaya yang cemerlang. Melihat pedang itu, Mako bertanya-tanya apakah itu kekuatannya dan mencatat bahwa roh itu setingkat dengan milik Yugo. Keduanya berhadapan seperti cahaya dan kegelapan sementara. Hunter lainnya menonton. Melihat dengan saksama, mereka bertanya-tanya seberapa kuat pemegang kontrak iblis itu. Sebagai syarat terakhir, pemuda itu disuruh untuk mendaratkan setidaknya 1 serangan jika tidak ingin dikeluarkan paksa dari asosiasi Hunter. Begitu saja, pertandingan dimulai sementara Mako berjuang untuk menerima situasi tersebut, bahkan meminta sang ketua untuk berhenti bercanda, menutup jarak dalam sekejap. Ketua berkata bahwa dia tidak bercanda di tempat seperti ini. Tidak mampu bereaksi terhadap kecepatannya, Mako terkena serangan langsung dan terhempas ke dinding. Hampir tidak mampu mengangkat pedangnya, dia terpana oleh serangan yang terasa tidak realistis beratnya. Mengingat bagaimana dia berjanji untuk memberikan hasil, kamu bertanya apakah kata-katanya hanyalah kebohongan untuk tetap hidup. Sambil berusaha berdiri, Mako melanjutkan pertempuran. Tangannya terasa mati rasa dan dia tidak percaya bahwa sang ketua menahan diri. Kamu dipenuhi dengan kekuatan dan menyuruhnya untuk bertarung tanpa ragu. Tanpa pilihan lain, dia melakukan apa yang diperintahkan dan menyerang dengan tekad bulat. Untuk saat ini, dia memulai dengan mengikat lawannya dengan rantai, mengungkapkan kemampuannya untuk pertama kalinya. Pemuda itu melompat, percaya pedangnya akan tak terhentikan, setidaknya dalam situasi ini. Saat dia mengayunkan pedangnya, celah di antara mereka menjadi jelas ketika sang ketua menangkapnya di antara jari-jarinya, mengatakan serangan Mako terlalu dangkal. Hanya dilempar ke tanah, napasnya tersengal. Pada tingkat ini, dia tidak akan bisa mendaratkan 1 serangan pun. Bertekad untuk membuktikan dirinya, Mako mundur untuk saat ini, mencoba mendapatkan kembali pijakannya. Sementara itu, kamu menghancurkan rantai tersebut, bertanya apakah dia punya hal lain untuk ditunjukkan. Sementara semua itu terjadi, sebotol alkohol dibuka. Yugo meminumnya, menikmati pertandingan bersama yang lain yang memiliki perasaan campur aduk melihat pertunjukan itu. Tanpa bergerak 1 inci pun, Mako berpikir keras, bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendaratkan 1 serangan. Lelah karena lamanya pertarungan, ketua memutuskan untuk melakukan serangan. Gerakannya intens dan orang tua itu menutup jarak dalam sekejap. Memanggil pedang cemerlangnya sekali lagi, dia mengayunkannya dan sang target sadar bahwa memblokir serangan bukanlah pilihan. Tanpa pilihan lain, dia melompat tepat waktu, tebasan itu nyaris meleset memotong kain di dadanya. Namun, orang tua itu mengayunkan pedang selebar. Mungkin agar serangannya bisa dihindari oleh orang yang tepat. Kamu memuji reaksi sang hunter dan menyuruhnya untuk mempertahankan ritme. Dia terus mengayun, tidak memberi lawan kesempatan untuk membalas. Serangannya berat dan bertubi-tubi, tetapi jika dia hanya terus menghindar, dia akan kalah dalam pertandingan. Menyadari hal ini benar, Mako mencoba menjaga jarak dan mengubah senjata bayangannya menjadi pistol. Sementara sang ketua terkejut dengan perkembangan itu, Mako menembak dan penonton merasa terhibur, mendapati pertarungan semakin menarik. Penembak itu bertanya-tanya apakah dia berhasil mendarat, tetapi matanya membelalak kaget. Perisai besar menutupi tubuh lawannya dan kamu memujinya karena memaksa perisai itu keluar. Dia masih bertanya-tanya kapan dan di mana perisai itu diambil. Namun, ini hanya membuat ketua bertindak lebih jauh dan memanggil tombak panjang berikutnya. Keahlian roh sucinya adalah gudang senjata, armory, yang memungkinkannya mengganti senjata sesuka hati. Memiliki banyak senjata memang sudah bermasalah, tetapi jelas tidak ada satupun yang normal. Rohnya, Ulan, adalah dewa senjata dan memungkinkannya menggunakan peralatan pahlawan sebanyak yang dia mau. Dengan kata lain, ketua adalah petarung jarak dekat terkuat di asosiasi. Dengan pengungkapan ini, mereka melanjutkan ke babak kedua. Karena menggunakan pistol melawan pengguna tombak itu berisiko, dia beralih kembali ke pedangnya. Seperti yang mungkin mereka perhatikan, keterampilan gudang senjata mirip dengan kemampuan materialisasi bayangannya. Penasaran, ketua menyerang, ingin tahu bagaimana Mako akan melawan gudang senjatanya. Mako berjuang melawan serangkaian tusukan karena kekuatan itu dikombinasikan dengan jangkauan tombak yang panjang. Saat itu, matanya menyadari sesuatu. Sesuatu berkilauan dan dia bereaksi secara naluriah, membelokkan kapak yang dilemparkan ke arahnya, mampu menggunakan keterampilannya dengan cara ini juga. Kamu mengikuti dan menghantamkan palu besar
ke tanah. Melihat senjata yang sangat besar itu, dia melihat bentuknya mulai menghilang. Mako mundur dan melompat tinggi untuk menghindari ayunan kapak tajam. Saat dia di udara, senjata itu berubah lagi dan sekarang menjadi busur dan panah. Tidak memiliki kesempatan untuk bernapas, dia melakukan yang terbaik untuk tetap hidup. Sementara itu, Yugo menyadari apa yang terjadi dan memuji ketua karena menjadi instruktur yang hebat. Hunter itu mengiris panah menjadi dua. Sekarang, keduanya berhadapan sekali lagi. Berbicara kepada Reno, dia mengatakan bahwa dia juga menyadari sesuatu dengan menonton pertarungan ketua. Gudan senjata memberikan keuntungan terlepas dari lawannya, itulah sebabnya dia ingin Mako menonton. Kamu menyerang lagi? Bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan sekarang karena dia menggunakan pedang yang telah dipelajari pemuda itu darinya dan memanggil tombak yang merupakan lawan alami bagi seorang pendekar pedang. Namun, itu tidak akan cukup. Tepat saat mereka akan beradu, Mako mengubah senjatanya sekali lagi, memungkinkannya untuk masuk tanpa terhambat. Pada saat itu, dia memanggil belati yang jauh lebih pendek dan menggunakan jarak minimum yang diperlukan untuk menyapu dada lawannya. Semua orang terkejut dengan manuver itu, yang memungkinkannya merobek baju ketua, bahkan sedikit saja. Dia berhasil dan dengan cermat menggunakan jeda waktu dari perubahan peralatan lawannya. Terengah-engah dalam kelelahan, Mako menunggu keputusan mereka. Menggunakan tombak dalam jarak dekat itu sulit, jadi dia membidik celah dan mengatur waktu pukulan yang sempurna. Kamu memuji kecerdasan anak itu dan mengakhiri pemeriksaan. Sang hunter muda hampir berlutut, kelelahan karena ujian yang berat. Sepanjang waktu dia dipandu, ditanya bagaimana dia akan mengatasi situasi tertentu. Selain gerakannya yang lincah, dia cukup pintar menggunakan kepalanya di medan perang. Disuruh untuk lebih mengembangkan diri, evaluasi ulang disimpulkan dan dia diberi peringkat B untuk saat ini. Ini lompatan yang sangat besar, tetapi keputusan itu dibuat juga mempertimbangkan masa depannya. Dipenuhi dengan tekad baru, Mako bersumpah untuk tumbuh lebih kuat. Tepat saat itu, Yugo muncul dari belakang, mengatakan bahwa itu adalah evaluasi yang menyeluruh, tetapi menambahkan bahwa dia masih memiliki jalan panjang, setidaknya dalam hal keterampilan. Mengetahui ini benar dan bahwa dia masih jauh dari posisi mereka, Mako memanggil sang Esrankar. Membara dengan semangat untuk menjadi lebih kuat, dia meminta bimbingan, membungkuk dan mengatakan dia sedang mencari petunjuk. Yugo tersenyum karena segala sesuatunya berjalan sesuai harapan sejauh ini. Karena dia sudah berpikir tentang melatih sang hunter muda, dia menerima permintaan itu dan menantikan pertumbuhannya. Duduk dengan roh suci mereka masing-masing, Yugo menyarankan untuk melakukan pelatihan yang sama seperti yang dia dan Nova lakukan bertahun-tahun yang lalu. Hunter meminjam kekuatan roh mereka dan dengan memahami hubungan itu, segalanya akan lebih efisien. Tentu saja, logika ini berlaku untuk mereka juga. Selama kontrak mereka terikat oleh batu ilahi, tidak akan ada masalah. Selain itu, mengubah kekuatan ilahi menjadi mana masih dimungkinkan secara teori. Ini akan sempurna bagi Reno karena dia memiliki cadangan mana yang sangat besar. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa menerima dan mengendalikan kekuatan itu dengan stabil sekarang. Setelah dia lulus pelatihan ini, dia akan mampu memanfaatkan kekuatan itu dan tumbuh jauh lebih kuat. Bersemangat dengan pemikiran itu, Mako menantikan bimbingannya. Langkah utama untuk pelatihan ini adalah berpegangan tangan sambil menaklukkan Dumyeon. Mendengar metode aneh itu, keduanya terdiam. Keesokan harinya, mereka menuju Dumyeon Rangef. Saling berpegangan tangan, mereka melangkah maju, siap untuk menyelesaikan misi. Meski sadar akan sentuhan itu, Reno mengatakan tidak ada yang perlu dipermalukan. Mereka diperintahkan untuk tetap diam selama pertarungan dan tidak melepaskan tangan apapun yang terjadi. Untuk menyelesaikan pelatihan, mereka harus melakukan ini sambil menaklukkan Dumyeon dari Rangef hingga C. Saat dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan berhasil, sang malaikat jatuh menunjuk ke depan. Di depan mereka ada sekelompok monster. Karena dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya, dia memutuskan untuk mengamati musuh terlebih dahulu. Sayangnya, dia mendapati wajahnya di tanah karena ditarik oleh Reno, yang ingin menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Mako berargumen bahwa lebih baik memulai pertandingan dengan observasi yang cermat. Tidak dapat setuju, mereka hampir tidak bisa menghindar saat monster itu menyerang. Satu datang dari atas dan mereka menarik lengan satu sama lain sekali lagi. Dia hampir jatuh karena gerakan tiba-tiba itu. Dan sementara mudah untuk menghindari serangan, pasangan itu justru menghambat diri mereka sendiri karena mereka sama sekali tidak sinkron. Untuk melewati rintangan ini untuk saat ini, dia memanggil pistol bayangannya dan meledakkan musuh. Dengan pertempuran selesai, Mako bersikeras bahwa dia terlalu agresif, sementara Reno berargumen bahwa dia tidak bisa terlalu pasif. Meskipun mereka membuat poin yang valid, gaya bertarung mereka benar-benar berlawanan. Kelompok musuh berikutnya mengelilingi mereka karena mereka tidak mengalahkan yang sebelumnya dengan cukup cepat. Dia membuka mulut untuk membalas sekali lagi, tetapi sekarang bukan saatnya untuk berdebat, jadi mereka langsung beraksi. 2 minggu kemudian, mereka mencapai ruang bos Dumyeon Rangche. Mereka sudah terbiasa bertarung dengan berpegangan tangan, tetapi masih belum menyelesaikan perbedaan gaya mereka. Meski begitu, bos di level ini akan sulit, jadi mereka memutuskan untuk melakukan yang terbaik. Hal yang penting bukanlah menyamakan gerakan, melainkan memahami satu sama lain. Setuju akan hal ini, mereka melangkah ke dalam ruangan. Di sana, golem warisan raksasa meraung, mengirimkan getaran ke seluruh Dumyeon. Menganalisis musuh dengan cepat, Reno menyadari bahwa itu adalah target yang sempurna dan terbang masuk segera, menyeret pasangannya karena tidak bisa dihindari. Mako ikut menyerang juga. Dengan palu bayangannya, dia menghantam tubuh bos dengan sekuat tenaga. Namun, batu tebal itu terlalu keras untuk ditembus. Seperti yang diharapkan, dia seharusnya lebih berhati-hati. Reno tidak berbagi sentimen yang sama dan terbang masuk lagi. Saat mereka saling tarik-menarik dalam ketidakharmonisan,
perlahan, golem membalas dengan serangannya sendiri. Keduanya terlempar jauh. Mereka tidak bisa bergerak dengan baik, benar-benar tidak sinkron. Tepat saat itu, dia melihat wajah pasangannya yang penuh tekad dan menyadari bahwa dia pasti memiliki semacam tujuan. Mako tidak bisa mengerti apa yang dia incar, tetapi dengan remasan tangannya yang kuat, pesannya tersampaikan. Terlepas dari apapun itu, dia memintanya untuk mempercayainya. Dengan pemahaman baru tentang dia memastikan bahwa dia memiliki sesuatu dalam pikirannya untuk menjadi sinkron dan menjadi lebih kuat. Dia melepaskan keraguannya dan menyerah pada tarikannya. Musuh menyerang dan mereka menghindar seperti biasa, tapi sekarang keduanya bergerak jauh lebih anggun. Dengan serangan balik, dia menargetkan dada golem, mengirimnya mundur dan membuatnya terbuka. Di dalamnya, dia melihat bola yang bersinar, yang kemungkinan adalah titik lemahnya. Berkat petunjuk Reno, mereka mampu menemukannya bersama. Dia terbang lagi, ingin mengakhirinya untuk selamanya, tetapi mendapati dirinya ditarik kembali seperti sebelumnya. Berbalik dengan bingung, dia melihat wajah pasangannya. Sekarang gilirannya untuk meminta agar dia menaruh kepercayaan padanya. Tersentuh oleh matanya yang penuh tekad, dia mengerti niatnya. Mereka menarik diri tepat waktu untuk menghindari serangan jarak jauh bos. Pada saat-saat seperti ini, dia percaya yang terbaik adalah mundur dan menilai kembali situasi mereka. Sekarang dia mengerti bahwa metodenya adalah salah satu yang membatasi risiko yang mereka ambil. Musuh berdiri tegak, menjulang di atas mereka, tetapi keduanya sekarang jauh lebih percaya diri satu sama lain. Dengan anggukan pengertian, mereka menghindari. Serangan berikutnya dengan sempurna, memungkinkan Mako untuk membalas dan membuat golem terhuyung mundur. Mereka tidak memberinya waktu untuk pulih, mengikuti dengan rentetan ayunan dan serangan. Jika dia sendirian, dia tidak akan pernah bisa menaklukkan Dumeon seperti itu. Dan jika dia tidak memiliki Mako di sisinya, dia akan dikalahkan sejak lama. Sekarang mereka mengakui sentimen satu sama lain. Memanggil senjata bayangannya, Mako mengayun ke seluruh panjang musuh, memotong dan memecahkan bola kristal di dadanya. Dengan ini, bos itu jatuh dan mereka berhasil menyelesaikan misi mereka. Dia melompat kegirangan dan mengangkat tangannya untuk meminta high five kepada Reno. Meski diabaikan karena kebingungan, dia tidak memikirkannya, sudah menduganya dari sang malaikat. Malam harinya, seseorang mendekati Yugo di sebuah bar. Dia sedang minum seperti biasa ketika bel toko berbunyi saat seseorang masuk. Penasaran, dia bertanya bagaimana mereka tahu tentang tempat ini. Mako muncul, mengatakan ketua memberitahunya bahwa dia sering pergi ke bar ini untuk minum. Dia berbalik menghadapi sang hunter muda, yang mengatakan bimbingannya sangat membantu. Dibandingkan sebelumnya, dia sekarang memiliki kendali mana yang jauh lebih baik dan tampak seperti orang yang berbeda. Dengan pelatihannya selesai, dia telah tumbuh jauh di luar harapan Yugo. Menjadi cerah karena pujian itu, dia duduk di samping mentornya. Besok, Mako harus menaklukkan Dumeon Rangbe, dan tampaknya beberapa hunter telah dipanggil. Memberikan minuman kepada muridnya, dia mengatakan itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk menunjukkan keahliannya dan mendorongnya untuk menunjukkan hasil pelatihannya. Dengan ini, mereka bersulang, menantikan apa yang akan dibawa hari berikutnya. Beberapa jam yang lalu di ruang pertemuan asosiasi, Nona melaporkan bahwa mereka mendeteksi gerbang besar yang relatif mirip dengan Dumeon normal, mengatakan mereka perlu memanggil lebih banyak hunter dari biasanya. Renji meminta pendapat ketua. Dia menyuruh mereka mulai memilih hunter dan mengonfirmasi peringkat Dumeon tersebut. Mendengar bahwa itu Rangbe, dia tersenyum, mendapatkan ide. Yang mengejutkannya, dia secara pribadi merekomendasikan seorang hunter, yakin dia akan mencapai prestasi besar. Sementara Renji sudah tahu apa yang diharapkan, kamu membuka file hunter Mako. Keesokan harinya, di pinggiran prefektur Kanto, beberapa hunter berkumpul di sekitar gerbang besar. Ini pertama kalinya Mako melihat begitu banyak orang hanya untuk satu Dumeon. Tepat saat itu, salah satu pria berteriak padanya, mengenalinya sebagai orang yang membentuk kontrak dengan iblis. Mereka mendesak, mengatakan itu bukan hanya pengkhianatan bagi mereka, tetapi bagi semua orang yang kehilangan keluarga. Selama mereka percaya pada kontraknya, reaksi itu bisa dimengerti dan lebih baik untuk meredakan situasi. Terus menyebutnya sampah, mereka meragukan bahwa mereka bahkan membutuhkan dia untuk memasuki Dumeon bersama mereka. Reno bertanya apakah boleh membiarkan ini berlalu, tetapi pada akhirnya, mereka hanya melakukan misi yang mereka miliki. Namun, keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk karena para hunter memutuskan untuk membunuhnya di sana. Seseorang menembakkan panah listrik murni. Mako mengeluarkan senjatanya untuk menangkis, tetapi dinding air tiba-tiba muncul, menghalangi serangan itu. Karena bingung, seseorang menghentikan perselisihan itu, mengatakan, mereka tidak ingin ada lagi perkelahian antar hunter. Mereka berdebat dengan Sarah, seorang hunteranya, bersikeras bahwa Mako adalah pengkhianat. Dia mengabaikan mereka. Sebaliknya, meminta maaf kepada Mako sebagai penyelenggara raid. Mengandalkan dia memegang tangannya dengan rasa terima kasih, memerintahkan semua orang untuk melupakannya. Sang pemimpin mulai mendelegasikan peran. Dia adalah influencer terkenal, tetapi terlepas dari sikapnya yang ceria, dia telah menaiki peringkat asosiasi. Di belakangnya, anggota raid lain mengawasi, anehnya tetap tinggal setelah memastikan identitasnya. Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di dalam Dumeon dan terkena panas lingkungan. Mereka berhenti sejenak, mencapai tepi tebing yang dalam. Mereka melihat lebih dekat dan melihat bagian bawahnya dipenuhi dengan iblis yang mengamuk dan lapar. Sarah meyakinkan dirinya sendiri, mengatakan dia bisa melakukannya dan penilaiannya benar. Memanggil pengguna bumi atau air, dia berencana membangun jembatan dan dengan cepat menyeberang. Dia melihat Mako di dekatnya dan memintanya untuk mengamati musuh dan memastikan mereka tidak melakukan gerakan aneh. Dia bergegas ke tepi, tahu akan buruk jika mereka disergap. Sedikit yang dia tahu bahwa bayangan gelap menutupi wajah sekutunya. Dengan jentikan jarinya, Sarah memberi sinyal kepada yang lain, yang segera melanjutkan untuk menangkap pemuda itu. Dipegang erat di lengan mereka, dia menuntut penjelasan. Mengikuti pendapat
semua orang, dia mengatakan mereka memutuskan untuk membunuhnya dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Seperti yang diharapkan, bersama manusia yang membuat perjanjian dengan iblis itu berbahaya. Terlebih lagi, setiap orang di sana tidak merasakan apa-apa selain kebencian terhadap iblis. Dengan ini, mereka tanpa ampun melemparkan Mako ke tepi tebing. Mereka tertawa saat melihatnya jatuh, yakin tidak ada yang selamat dari musuh di bawah. Melihat dengan mata dingin, Sarah meminta maaf, mengatakan itu pilihan terbaik yang bisa dia buat. Jatuh dengan cepat, dia ingat saat bertemu Reno saat dia dikhianati dengan cara yang sama. Bereaksi terhadap situasi tersebut, sang malaikat jatuh muncul, menyuruhnya untuk menyerahkan kejatuhannya kepadanya. Dengan ini, dia diingatkan bahwa itu tidak sama karena dia tidak sendirian lagi. Rantai bayangan meledak dari tangannya, menghentikan penurunannya dan menambatkannya ke dinding tebing. Meski begitu, dia masih tidak bisa memanjat dalam keadaan itu. Monster di bawah adalah Rangbei, dan dia akan terbunuh jika dia sedikit menurunkan kewaspadaannya. Untungnya, dia dan Reno tidak lagi sama dan seharusnya bisa mengatasi tantangan tersebut. Di atas, Hunter aneh dari sebelumnya bersembunyi, mengatakan dia harus bergerak cepat. Mako meluluh lantakan musuh di bawah, beralih antar senjata dan bekerja dalam sinkronisasi sempurna dengan pasangannya. Jumlah iblis turun secara signifikan, dan dia memiliki lebih dari cukup energi karena keluaran mana dan staminanya jauh lebih terkontrol. Bereaksi cepat terhadap penyergapan, dia tersenyum puas. Tidak lagi mengalami kesulitan melawan musuh di level itu. Sementara dia terus menangkis mereka, anak laki-laki dari sebelumnya menonton dari tepi, terpesona oleh gerakannya yang cepat. Tepat saat itu, tanah di bawahnya runtuh, dan dia mendapati dirinya jatuh dari tebing. Terguling ke bawah, dia entah bagaimana berhasil memecahkan jatuhnya, tetapi masih jatuh ke tanah. Dia masih hidup dan kesakitan, tetapi mungkin tidak untuk waktu yang lama karena iblis mengepung dengan cepat. Mereka menyerang tanpa ragu, dan dia berteriak sambil melarikan diri. Namun, dia segera terpojok dan tidak bisa melakukan apapun selain memohon belas kasihan. Tepat saat itu, Mako datang ke arahnya. Penyelamatan dilakukan, iblis-iblis itu terbelah dua. Mereka akhirnya saling bertatap muka, dan pria itu bertanya-tanya siapa pemburu muda ini. Selamat dari kejaran iblis, pemburu itu berterima kasih kepada Mako karena telah menyelamatkannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Yuki, sosok yang dikenal sebagai pemburu termuda yang pernah ada. Ia salah mengira bahwa sang penyelamat adalah seorang wanita, namun segera dikoreksi. Karena penampilannya, bahkan Reno pun sulit mempercayainya. Untungnya, rekannya mengoreksi, mengatakan hal itu terkadang bisa terjadi. Melanjutkan pembicaraan, Mako teringat bahwa pemuda itu memanggil namanya dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa tahu. Sang pemuda telah memperhatikannya bahkan sebelum Mako membuat kontrak dulu. Ia menyaksikan Mako berlatih tanpa lelah dalam situasi apapun. Mako merasa malu mengetahui ada orang yang selama ini mengaguminya, dan mencemaskannya setelah ia terlempar dari tebing. Yuki tak sengaja jatuh saat sedang mengintip. Mako mengajaknya bergabung, mengatakan bahwa ini pasti sudah takdir. Pemuda itu dengan senang hati menerima uluran tangannya dan mereka pun bersatu. Tak lama kemudian, sang pemburu merantai sekumpulan iblis dan menebas gerombolan musuh terakhir. Yuki tak bisa menahan napas kagum, terpesona oleh gerakan mereka. Sementara itu, sang pemburu bayangan merasa puas dan mulai lebih percaya diri dengan kemampuannya. Bocah itu mengagumi bagaimana Mako bertarung sendirian dan bertanya apa yang harus ia lakukan agar bisa sekuat itu. Reno mengungkapkan bahwa mereka menaklukkan Dumeon sambil bergandengan tangan. Mencoba mengklarifikasi pernyataan yang mudah disalahpahami itu, ia menjelaskan bahwa itu demi kecocokan kekuatan. Ia kemudian bertanya apa roh ilahi yang dimiliki pendatang baru tersebut. Tiba-tiba merasa sadar diri, Yuki menyebutkan namanya adalah Kafka, roh ledakan. Ini sangat berbeda dari ekspektasi mereka mengingat penampilannya yang lembut. Ia ingin membantu sejak tadi, tapi takut membuat kesalahan dan membebani mereka. Sebelumnya, ia pernah menggunakan kemampuannya dalam sebuah misi, namun hampir membunuh rekan-rekannya secara tidak sengaja. Bahkan gerakan kecil saja membuat mereka khawatir dan mereka mengusirnya dengan penuh amarah. Ia gemetar saat mengingat memori itu, dan Mako meminta maaf karena telah membuatnya kembali merasakan kepedihan. Kafka berputar di sekitar pemiliknya, seolah berusaha menenangkannya. Trauma akibat menggunakan satu keterampilan bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Pemburu yang lebih tua itu menghiburnya, mengatakan bahwa ia pasti telah melakukan yang terbaik selama ini. Pada akhirnya, ia berjanji bahwa usahanya tidak akan mengkhianati dirinya. Terlebih lagi, sekadar keinginan untuk membantu rekan-rekannya sudah menjadi sentimen yang cukup baginya. Belum pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya, rasa hormatnya kepada sang idola pun semakin tumbuh. Dengan tekad yang baru, ia menghapus air matanya dan berterima kasih kepada Mako. Kini ia bersumpah untuk membalas budi dan menjadi kekuatannya. Lega karena memiliki orang lain di sisinya, mereka pun melangkah maju. 10 jam setelah memasuki Dumeon, para pemburu mencapai puncak gunung tempat mereka terkunci dalam pertempuran sengit melawan bos. Bekerja sama, mereka menyelesaikan persiapan dan bergegas bersembunyi di balik Sarah. Monster itu menyerbu ke arahnya dan dengan roh tingkat tingginya, Sarah memanggil kekuatannya. Pancaran air ditembakkan dari atas, menembus musuh yang kuat dan mengakhiri hidupnya. Begitu saja, Dumeon berhasil ditaklukkan dan semua orang bersorak untuknya. Dengan penaklukan selesai, ia berbalik untuk memeriksa apakah ada yang terluka. Tiba-tiba, sihir hitam muncul dari atas.
Mana yang penuh kekerasan mengguncang mereka sampai ke inti sebelum menetap di titik terdekat. Dari portal hitam tersebut, sosok jahat melangkah keluar. Iblis itu memasuki Dumyeon sambil mengeluhkan. Mana yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Menyadari apa itu, para pemburu langsung bersiaga tinggi. Terlepas dari statusnya, iblis itu terlihat agak ceroboh, membuat yang lain meremahkannya. Merasa terlalu percaya diri, mereka menyerang, ingin membuka celah bagi pemimpin mereka. Mereka terlalu terpaku pada kemenangan dan mengabaikan seruan Sarah untuk berhenti. Dalam sekejap, mereka terhempas, tewas dalam kedipan mata. Gawatnya situasi pun terasa. Jaga mengeluh, mengatakan mereka terlalu lemah untuk orang-orang yang baru saja mengalahkan bos. Ia menunjuk Sarah, mengatakan dia pasti pemimpinnya, dan menantangnya bertarung. Mengetahui bahayanya, Sarah memerintahkan semua orang untuk segera pergi. Mereka patuh, ketakutan akan nyawa mereka. Sementara itu, iblis tersebut memperkenalkan dirinya, dan meminta Sarah melakukan hal yang sama. Namun sang pemburu menolak, mengatakan tidak perlu menjawab pertanyaan iblis. Dengan serangan Sarah yang melesat ke arahnya, iblis itu memutuskan untuk membuatnya bicara secara paksa, dengan cepat menumpukan pancaran airnya. Saat ia terkejut, sang pemburu tiba-tiba terkena serangan di perutnya. Itu adalah pelajaran pahit tentang betapa cepatnya musuh, dan ia terhempas menabrak dinding. Kini Jaga berdiri di atasnya dan memberinya satu kesempatan lagi untuk memperkenalkan diri. Sayangnya, harga diri dan kebencian menguasainya, dan ia menjawab dengan menghina. Karena tidak mendapatkan jawaban yang layak, Jaga mengumpulkan mana hitam ke telapak tangannya dan menyuruhnya untuk mati saja. Cahaya merah bersinar di wajahnya, dan saat ia hendak menembak, rantai hitam yang familiar menarik lengannya, menyelamatkannya tepat waktu. Mako muncul ditemani oleh Reno dan bersiap untuk